Gadis ini hendak menutup pintu dan tidur, namun tiba-tiba seorang pria berlari menghampirinya, bersikeras untuk tinggal bersamanya. Tidak boleh, 300 semalam. Cocokkah? 1000, 2000, berapapun harganya tidak boleh. Tapi dia bersikeras untuk tinggal. Melihat dia terus mendesak, Ye Shilan akhirnya membiarkannya masuk. Lu Zhaoxi terus meyakinkan bahwa dia pasti akan membalas budinya nanti. Tapi sekarang dia hanya bisa bicara saja, karena dia tidak punya uang sepeser pun. Dia awalnya ingin pergi ke pegunungan untuk merasakan kehidupan. Ketika dia kembali, mobilnya tertimpa tanah longsor. Mobilnya rusak di tengah jalan, butuh banyak usaha untuk mendobrak pintu mobil, lalu dia menggendong kambing yang dia selamatkan keluar dari mobil untuk mencari pertolongan. Namun Lu Zhaoxi disalahpahami oleh Ye Shilan sebagai pencuri kambingnya. Setelah kembali ke rumah, tidak peduli bagaimana Lu Zhaoxi menjelaskan, Ye Shilan tetap tidak mau mempercayainya. Tetapi karena dia adalah seorang dokter, dia tetap bersedia mengobati lukanya, dan akhirnya menagihnya 55 yuan untuk biaya konsultasi. Ketika Lu Zhaoxi hendak membayar, dia baru teringat bahwa ponsel dan dompetnya ada di mobil. Jadi dia ingin berhutang dulu. Setelah kembali, dia pasti akan membayar penuh dan juga akan memasang mesin USG serta peralatan medis untuk mereka. Dia menyuruh mereka menelepon 120 dan membawanya ke kota untuk CT scan otak terlebih dahulu. Ye Shilan mengira Lu Zhaoxi hanya membual. Ditambah lagi sebelum makan, dia melihat Lu Zhaoxi mengelap sumpitnya dengan tisu. Dia semakin kesal. Melihat Lu Zhaoxi mengambil daging ayam, dia langsung menghentikannya. Ini ayam ternak rumah, satu ekor harganya 300 yuan. Apa kamu sanggup memakan? Lu Zhaoxi juga membantahnya, mengambil sepotong daging ayam, ini untukmu 300, mana uangnya? Hutang dulu saja, besok kita hitung semuanya. Mendengar itu, Ye Shilan segera mengeluarkan buku catatan dan menulisnya. Lu Zhaoxi mengambil beberapa potong daging ayam berturut-turut. Dia adalah direktur rumah sakit anjing. Jumlah uang ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia akan segera membayarnya setelah kembali ke mobil besok untuk mengambil ponselnya. Tetapi keesokan harinya ketika mereka berdua mencari mobil, mereka menemukan mobil itu sudah hilang. Sekarang Ye Shilan semakin tidak mempercayainya, melihatnya bukan hanya pencuri kambing, tetapi juga penipu, dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah direktur rumah sakit anjing, padahal dia adalah dokter senior di rumah sakit itu. Belum pernah melihat direktur ini, sekarang dia juga tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah, jalan belum tembus jadi tidak bisa pulang, mau telepon tidak ada sinyal, hanya bisa menginap sementara di sini beberapa hari. Ye Shilan tidak ingin dia tinggal dan makan gratis di sini, tidak hanya menyuruhnya memberi makan bebek, tetapi juga menyuruhnya membersihkan kandang bebek. Dia adalah seorang direktur, belum pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Hampir saja dia muntah. Sore harinya dia disuruh menggembala kambing. Jadwal kerjanya pada seharian, dia tidak bisa terus pasif. Lalu dia pergi mencari tahu tentang Ye Shilan di kantor kepala desa, baru tahu kalau saat itu dia secara sukarela mendaftar, meminta untuk datang ke sini untuk bantuan medis selama 3 bulan, tetapi lebih dari setengah tahun telah berlalu. Setiap bulan dia dengan serius menulis laporan, ingin dipindahkan kembali, tetapi tidak pernah berhasil, berpikir bahwa kepala Huang tidak menyukai bawahan seperti dia. Sekejap mata Lu Zhaoxi telah mengungkapkan rasa sakit Ye Shilan, namun dia sangat ingin tahu sebenarnya apa yang Ye Shilan lakukan sehingga menyinggung kepala Huang. Saat dia pergi mengambil barang, dia kebetulan melihat seorang ibu menggendong anaknya, duduk menunggu di rumah sakit mereka selama 3 hari 3 malam. Dia bertanya dan baru tahu bahwa bayi itu sakit parah. Direktur Su pernah memiliki kasus yang berhasil, jadi dia pergi memohon kepada Direktur Gao, berharap dia bisa mengizinkan Direktur Su untuk mengoperasi anak ini. Hasil operasi gagal, kepala Huang menyalahkan Ye Shilan, kamu adalah dokter anak, mengapa ikut campur urusan bagian kardiologi orang lain? Lalu dia menyuruhnya pergi ke desa Daoyuan untuk bantuan medis. Awalnya dikatakan 3 bulan, tetapi sudah lebih dari setengah tahun, kepala Huang masih belum mengizinkannya kembali. Lu Zhaoxi menyuruhnya untuk bersantai saja, dia pasti akan kembali. Malam harinya mereka berdua masih mengobrol, Lu Zhaoxi masih tidak mengerti, jelas orang yang disinggung Ye Shilan adalah Direktur Su, mengapa kepala Huang menyulitkannya. Kepala Huang adalah penjilat, sangat suka bersekutu dengan Direktur Su. Dua orang itu semakin akrab dan semakin banyak minum. Lu Zhaoxi mabuk berat. Tepat saat itu, ibu Ye Shilan meneleponnya, bersikeras ingin melihat pacarnya. Aku ke kamar mandi dulu, sebentar lagi akan kukirimkan padamu. Dia melihat pria ini cukup tampan, lalu memanfaatkan Lu Zhaoxi yang sedang mabuk, diam-diam mengambil foto mereka berdua dan mengirimkannya kepada ibunya. Saat fajar, Lu Zhaoxi sedang menyiapkan sarapan, tiba-tiba dia mendengar bel telepon klinik berdering.
Ketika Ye Shilan kembali dari pemeriksaan, Lu Zhaoxi sudah kembali ke kota. Ye Shilan masih mengeluh karena Lu Zhaoxi tidak mengucapkan selamat tinggal. Hal pertama yang Lu Zhaoxi lakukan setibanya di kota adalah meminta asistennya menyelidiki informasi tentang Ye Shilan, apakah untuk merekrut atau membicarakan kerjasama, lebih tepatnya untuk menyelesaikan masalah. Hari pertama bekerja, dia bertemu Kepala Huang dan berinisiatif menyapanya. Kepala Huang menyambutnya dengan senyum di wajahnya, tetapi di belakangnya dia meremehkan direktur muda ini, dasar bocah penjilat. Klinik dengan cepat menerima mesin USG dan obat-obatan yang disumbangkan oleh Lu Zhaoxi, membuat Ye Shilan berpikir bahwa dia telah salah menilainya. Apakah Lu Zhaoxi benar-benar direktur rumah sakit Ansing? Tapi barusan aku melihat di situs resminya, masih direktur lama. Segera setelah itu, dia menerima pemberitahuan dari rumah sakit bahwa dia telah dipindahkan kembali. Hanya karena dia berbaik hati membantu seorang pasien, dia menjadi sasaran balas dendam Kepala Huang, pergi menjadi sukarelawan di daerah pegunungan selama 3 bulan, tetapi sudah lebih dari setengah tahun dia di sana, dan tidak pernah dipindahkan kembali. Hari ini tiba-tiba dia menerima perintah pemindahan dari rumah sakit. Dia dengan gembira memeluk kepala desa, akhirnya dia dipindahkan kembali. Pada saat yang sama, asisten Lu juga berhasil menemukan informasi tentang Ye Shilan, dan baru tahu bahwa dia telah diincar oleh seseorang. Asistennya bertanya lagi apakah terjadi sesuatu antara Lu Zhaoxi dan Ye Shilan saat Lu Zhaoxi terjebak di desa Daoyuan. Maksudmu apa? Hubungan? Tidak ada hubungan, tapi konflik tidak kurang. Asistennya kemudian mengatakan bahwa Ye Shilan selalu memendam cinta pada rekan kerjanya, Jiang Huaiming, dan karena gagal menyatakan perasaannya, dia meminta untuk pergi ke desa Daoyuan bukan hanya untuk menghindari rasa malu, tetapi yang penting adalah untuk menyembuhkan luka hatinya. Mendengar itu, Lu Zhaoxi menjadi tertarik, lalu dia ingin melihat seperti apa pria yang disukai Ye Shilan, lalu teringat foto yang dilihatnya di desa Daoyuan. Benar saja, dia pergi untuk menyembuhkan luka hatinya. Pada saat yang sama, Ye Shilan menyiapkan makan terakhir untuk mereka. Sorenya dia harus pergi. Meskipun dia sangat ingin dipindahkan kembali, tetapi setelah lebih dari setengah tahun di sana, ketika benar-benar harus pergi, dia masih merasa enggan. Setelah membereskan barang bawaannya, berpamitan dengan para kepala desa, dan melangkah di jalan kembali, pagi harinya asisten juga mengatakan kepada Lu Zhaoxi bahwa hari ini Ye Shilan akan kembali bekerja. Saya tahu, asisten itu tidak menyangka Lu Zhaoxi begitu peduli pada Dr. Ye, setiap hari bekerja keras, tidak bisa mencari sedikit hiburan atau bagaimana. Ye Shilan kembali bekerja dengan suasana hati yang sangat baik. Setibanya di sana, dia bertemu Jiang Huaiming dan hatinya merasa lega. Dia hanya menyapanya sekilas. Namun, barang-barangnya belum selesai diatur ketika dia menerima telepon. Direktur baru ingin bertemu dengannya. Dia pergi menemui direktur dengan gelisah, teringat kata-kata Lu Zhaoxi di desa Daoyuan, dia bukan direktur sungguhan, kan? Mungkin direktur Tan, namanya Tan. Kalau begitu dia akan jauh lebih tenang. Apalagi saat membuka pintu dan masuk, dia melihat bukan Lu Zhaoxi, hatinya yang tegang pun lega. Silakan duduk. Daoyuan, Ye Shilan tidak menyangka Lu Zhaoxi juga tahu tentang ini. Haruskah dia membongkarnya? Bagus sekali, terima kasih, direktur, semuanya sudah siap, ingat untuk datang rapat sebentar lagi. Ye Shilan menoleh dan melihat, bukankah ini Lu Zhaoxi dari desa Daoyuan? Tidak disangka dia benar-benar seorang direktur. Saat direktur Lu memutar Rubik's Cube, dia merasa sangat gelisah. Melihat dia tegang, direktur menyuruhnya untuk santai saja, seperti saat di desa Daoyuan. Mana mungkin dia berani, yang duduk di depannya adalah direktur Lu. Mengingat kembali apa yang dia lakukan pada Lu Zhaoxi di desa Daoyuan, semakin dia memikirkannya semakin dia merasa bersalah. Dia segera berdiri dan meminta maaf. Saat di desa Daoyuan saya salah sangka pada Anda. Direktur Lu secara lahiriah mengatakan tidak keberatan, tetapi begitu dia berbalik, dia mengeluarkan sebuah amplop dan meletakkannya di tangannya. Ini adalah uang yang saya berhutang padamu. Dia menjadi semakin takut, waktu itu saya hanya bercanda dengan Anda. Dia tidak pernah berpikir untuk menagih uang padanya, tetapi direktur Lu tidak ingin menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, bersikeras agar dia menerima uang itu, dan bahkan ingin menghitungnya di depannya. Lu Zhaoxi pun berdiri di depan Ye Shilan, menghitung tepat 8.455 yuan tanpa kurang 1 sen pun. Sudah benar, biaya pengobatan 55 yuan, biaya menginap 3 malam 6.000, 8 potong daging ayam 2.400, total 8.455 yuan. Ini jelas sedang mengingatkannya tentang semua yang dia lakukan di desa Daoyuan. Saat pergi, dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah urusan di desa Daoyuan sudah selesai? Lu Zhaoxi menjawab, hutang saya padamu tercatat jelas, sangat mudah dihitung, tapi hutangmu padaku banyak sekali, akan memakan waktu lama untuk menghitungnya. Bukankah itu berarti dia akan menyiksanya sedikit demi sedikit nanti? Keluar dari kantor direktur, dia mulai kesal, mengapa nasibku sial sekali? Adegan ini dilihat oleh direktur. Dia panik melarikan diri, tetapi meskipun dia sudah kembali, Kepala Huang tetap tidak menjadwalkan shift untuknya.
bahkan menyuruhnya menata ulang arsip lama. Dia menyalahkan semua ini pada Direktur Lu, bukan Lu Xiaoxi, kan? Dokter wanita itu melihat direktur baru, yang ternyata adalah pria miskin yang dulu disiksanya di daerah pegunungan. Dia ketakutan dan berkeringat dingin, tegang tak tertahankan. Direktur Lu sangat suka melihat ekspresinya seperti itu, menyuruhnya untuk tidak terlalu sungkan, cukup seperti saat di desa Daoyuan. Mana mungkin dia berani? Anda benar-benar direktur. Anda tidak meragukan saya lagi? Tidak meragukan lagi. Mengingat kembali apa yang dia lakukan pada Lu Xiaoxi di desa Daoyuan, dia langsung berdiri dan meminta maaf. Saya salah sangka pada Anda, saya telah membuat Anda menderita. Direktur Lu secara lahiriah mengatakan tidak apa-apa, tetapi kemudian dia menyerahkan sebuah amplop kepadanya. Ini uang yang saya hutang padamu saat di desa Daoyuan. Mana berani dia menagih uang direktur, tetapi Lu Xiaoxi adalah direktur. Bagaimana mungkin dia tidak menepati janji? Ye Shilan hanya bisa dengan enggan menerimanya, berpikir bahwa urusan mereka berdua di desa Daoyuan mungkin sudah selesai. Tetapi Lu Xiaoxi berkata, hutang saya padamu tercatat jelas, sangat mudah dihitung, tetapi hutangmu padaku banyak sekali, tidak semudah itu dihitung. Bukankah itu berarti dia ingin menyiksanya perlahan-lahan? Dalam acara promosi persalinan tanpa rasa sakit, dia, sebagai direktur, secara pribadi naik ke panggung untuk mendemonstrasikan. Dia sangat gembira, mengira Ye Shilan akan bergabung dengannya, tetapi Ye Shilan berdiri di belakang orang lain. Dia segera mengangkat tangan dan berkata ingin bertukar posisi dengan orang di sebelahnya. Alasannya adalah takut orang lain mencurigai dia melakukan favoritisme. Tujuannya adalah untuk satu kelompok dengan Ye Shilan. Apakah Anda sengaja takut menyakiti saya? Takut Anda menyimpan dendam? Bagaimanapun juga, Anda masih menyimpan dendam tentang kejadian di desa Daoyuan. Ye Shilan takut dia melakukan kesalahan dan Lu Xiaoxi bisa menemukan kesalahannya. Untungnya, tidak ada kesalahan, semuanya berjalan lancar. Malamnya, dia pulang dan mengeluh kepada sahabatnya, mengapa bisa begitu kebetulan? Dia direkturku. Sahabatnya tidak hanya tidak bersimpati padanya, tetapi malah terlihat penasaran. Untungnya dia belum tahu kalau aku diam-diam memotretnya dan bilang dia pacarku. Kalau tidak, bisa gawat. Sahabatnya menasihati agar dia tidak terlalu banyak berpikir, akan ada jalan di gunung nanti, apalagi dia adalah direktur. Kalian berdua mungkin tidak akan sering bertemu. Namun, terkadang semakin Anda ingin menghindar, semakin Anda tidak bisa menghindar. Keesokan paginya saat pergi bekerja, dia melihat Direktur Lu di depan lift. Dia lalu mengeluarkan ponselnya untuk bercermin, memastikan Direktur Lu sudah pergi baru dia berani keluar. Hasilnya, saat pintu lift terbuka, Direktur Lu masih ada di sana. Sekarang dia tidak bisa menghindar lagi. Dia hanya bisa memaksakan diri masuk ke lift. Apakah kamu sengaja menghindariku? Tentu saja tidak. Jangan harap bisa kabur. Ye Shilan merasa waktu berjalan terlalu lambat. Dia hanya ingin segera menjauh darinya. Sebaiknya tidak bertemu lagi. Tapi sore harinya saat pulang kerja, sebuah mobil berhenti tepat di sampingnya. Itu adalah Direktur Lu. Dia bahkan ingin mengantarnya pulang. Tidak perlu, saya naik bus saja sudah cukup. Tempat ini tidak boleh parkir terlalu lama. Cepatlah, mana berani dia tidak mendengarkan perkataan direktur, dia hanya bisa dengan enggan naik ke mobilnya. Setelah naik mobil, dia tidak berani lagi makan hamburger. Direktur Lu melihatnya dan menyuruhnya menghabiskan semuanya, jangan sampai mubazir. Tetapi ketika dia benar-benar makan, Direktur Lu malah membuka jendela mobil. Dia menebak mungkin Lu Xiaoxi tidak suka ada bau di dalam mobil. Tetapi Lu Xiaoxi berkata, sekarang setiap kali mencium bau ayam. Bukankah itu mengingatkannya pada saat di desa Daoyuan, ketika Ye Shilan menyuruhnya membersihkan kotoran ayam? Bukankah itu tepat mengenai lukanya? Maaf, saya salah, tidak apa-apa, ada hal yang saya simpan dalam hati. Saat itu dia ingin turun dari mobil tetapi tidak berani mengatakannya. Untungnya, sahabatnya mengirim pesan mengajaknya ke supermarket untuk berbelanja, barulah dia punya alasan untuk turun dari mobil. Ketika Direktur Lu menunggu lampu merah, dia menemukan Ye Shilan lupa tasnya di mobil. Dia kemudian membawakan tas itu padanya, lalu dia mendengar Ye Shilan sedang membongkar kejelekannya. Dia pun mendengarkan apa penilaian Ye Shilan tentang dirinya, karena hanya dengan begitu dia bisa mendengar kata-kata jujur dari Ye Shilan. Ye Shilan mengatakan bahwa dia memang bertemu dengan musuh bebuyutan, dan dia juga mengatakan bahwa Kepala Huang tidak menjadwalkan shift untuknya. Sepanjang hari dia mengingatkanku pada kesalahanku di desa Daoyuan, seolah-olah menganggap balas dendam padaku adalah kesenangan. Dia benar-benar iblis, Dr. Ye. Tas Anda tertinggal di mobil iblis itu. Sekarang masalahnya semakin besar, dia sudah menjelek-jelekan Lu Xiaoxi begitu banyak, dan Lu Xiaoxi sudah mendengar semuanya. Jangan mengira dia tersenyum tidak marah, mungkin nanti dia akan mencari cara untuk menyiksa Ye Shilan lagi. Ye Shilan menduga tidak salah, keesokan harinya dia pergi menemui Kepala Huang tentang jadwal shift.
Kepala Huang masih mencari alasan untuk menolak, tetapi Ye Shilan merasa tidak nyaman menerima gaji rumah sakit tanpa melakukan apa-apa. Jadi dia berharap Kepala Huang akan menyesuaikannya. Masalah jadwal shift harus mempertimbangkan keseluruhan. Jika kamu ingin menyesuaikannya, sesuaikan saja. Kalau begitu kamu jadi kepala bagian anak saja. Bagaimana? Direktur Lu tidak bisa mendengar lebih lama lagi, jadi dia masuk untuk menyela mereka. Awalnya Ye Shilan mengira dia datang untuk membantunya, tetapi Lu Shaoxi malah mengatakan bahwa masalah jadwal shift Kepala Huang juga memiliki kesulitannya sendiri, dan dia berharap Ye Shilan bisa memahaminya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa hanya menerima gaji tanpa bekerja memang tidak baik. Kebetulan dia kekurangan seorang asisten. Jika Dokter Ye berlebih, lebih baik datang jadi asisten saya. Saya bisa menunggu jadwal shift. Kamu pulang duluan, nanti saya datang bicara denganmu. Dia benar-benar iblis. Dokter Ye, tasmu tertinggal di mobil iblis ini. Hanya karena dia mengumpat direktur dan terdengar olehnya. Sekejap mata dia sudah mendatangi Kepala Huang, ingin Ye Shilan menjadi asistennya, membuatnya ketakutan setengah mati, langsung berkata bisa menunggu jadwal shift, tetapi Direktur Lu tidak memberinya kesempatan, menyuruhnya pulang duluan. Nanti kita bicara. Ye Shilan tidak menyangka harus menunggu dia di sini, jika benar-benar menjadi asistennya. Maka hari-hari berikutnya, Lu Shaoxi mungkin masih ingin menyiksanya, jadi dia menolaknya. Alasannya karena dia takut tidak sanggup melakukannya. Direktur Lu mengatakan kepadanya bahwa dia hanya membutuhkan asisten sementara. Menunggu asisten sebelumnya selesai cuti melahirkan dan kembali, dia bisa kembali ke posisi semula. Sebagai imbalan, dia akan membantunya menyelesaikan masalah jadwal shift. Ye Shilan mendengar itu dan sedikit goyah, dia masih perlu mempertimbangkannya dengan cermat. Hari ini dia akan menjawab Lu Shaoxi, rekan-rekannya juga sudah tahu bahwa dia akan menjadi asisten direktur. Sesuai pengaturan Kepala Huang, mereka sudah membagi pekerjaan penataan arsipnya, tapi dia belum setuju, kan? Direktur Lu menyebut namanya dan menyuruhnya pergi. Apakah dia berani tidak pergi? Pekerjaan sebagai asisten direktur rumah sakit memang perlu dipikirkan lagi. Jika tidak pergi, Dipti Lam tidak tahu kapan Direktur Howang akan menjadwalkan gilirannya. Namun, jika pergi, ia takut Direktur LC akan menyalahgunakan jabatannya untuk mempersulitnya. Ia berulang kali melempar kain, tetapi akhirnya tetap tidak bisa membuat keputusan, sungguh sulit di kedua sisi. Sampai teman baiknya menganalisis untuknya. Kadang-kadang laki-laki memang begitu, semakin kau gelisah menghindarinya, semakin ia akan mengambil kesempatan. Lebih baik hadapi saja kesulitannya, lihat sebenarnya apa yang ingin ia lakukan. Mendengar analisis temannya, Dipti Lam pun tercerahkan. Bagaimanapun juga, maju adalah musuh, mundur pun adalah musuh. Asisten malam dengan cepat menerima teleponnya, ada sesuatu yang ingin dikatakan kepada Direktur LC. Saat ini Direktur LC sedang berenang, tidak mendengar telepon dari asisten Lam. Dipti Lam memutuskan untuk mencoba keberuntungannya di kompleks apartemennya. Tepat pada saat itu hujan turun, ia hampir ditabrak sepeda listrik. Direktur LC yang pulang melihatnya langsung turun dari mobil. Ada apa kita bicarakan di mobil? Ia secara pribadi membersihkan luka Dipti Lam dan memasak sup jahe untuk menghangatkan tubuhnya. Dipti Lam pun mengungkapkan tujuannya datang ke sana. Setuju untuk menjadi asisten sementara Direktur LC. Kau yakin sudah mempertimbangkannya dengan matang? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Ia berkata hutang kita akan dihitung perlahan. Aku tahu kau memintaku menjadi asisten karena ingin membalas dendam soal desa Sumber Persik. Perkataan ini hampir membuat Direktur LC tersedak. Tidak disangka Dipti Lam berpikir seperti itu tentangnya. Tapi hal-hal ini tidak penting, yang penting ia setuju menjadi asisten. Langkah pertama rencana berhasil. Selamat bekerja sama, Direktur LC mohon bantuannya. Pagi-pagi sekali Dipti Lam sudah datang ke kantornya untuk bersih-bersih hidupnya. Jika sudah melakukan sesuatu harus sampai akhir. Sampai ia selesai membereskan, Direktur LC sudah datang. Asisten Lam mulai menyerahkan pekerjaan. Selain sehari-hari mengurus makan, minum, tidur, Direktur LC wajib menghafal nomor telepon kontak dan data dasar. Dipti Lam merasa terlalu banyak. Apakah bisa disimpan di ponsel saja? Bisa disimpan di ponsel, tapi tetap harus dihafal. Apakah tidak terlalu perlu? Bagaimana jika ponselnya mati atau lupa dibawa? Asisten Lam sudah berkata demikian. Dipti Lam juga akan berusaha menghafalnya. Ia pikir menjadi asisten akan sangat mudah. Tidak disangka lebih sulit daripada menjadi dokter. Dan bahkan menjadi bahan taruhan rekan kerjanya. Aku sudah bilang, Dokter Dip pasti akan setuju menjadi asisten direktur rumah sakit, tapi ia tidak mau percaya. Ketika selesai membereskan barang dan pergi, ia mengulurkan tangan mengambil secangkir kopi. Kalau aku jadi bahan taruhan, bagaimana bisa kopiku ketinggalan? Rekan-rekan kerja bergosip di belakangnya. Biarlah. Setelah pulang, Direktur LC malah mengeluh kopi buatannya tidak enak. Ia memiliki seteh khusus berwarna hitam. Jenis yang Dipti Lam ambil untuknya adalah untuk tamu. Kau datang bahkan tidak bertanya.
sudah berani mengambil keputusan sendiri untukku, meskipun menjadi asisten tidak memerlukan keahlian khusus. Tapi harus berpikir matang, setelah ini aku pasti akan memperhatikan, takut ia lagi-lagi menemukan kesalahannya. Deep Hilam ingin cepat menghafal nomor telepon, Direktur LC tiba-tiba muncul di depannya. Awalnya ia mengira Direktur LC akan mengatur pekerjaan. Hasilnya ia malah menyuruhnya santai, tangan di pinggang. Aku bukan pengawas kok. Aku percaya kau tidak akan malas. Kau tidak perlu mengawasi. Aku tidak malas kok. Lalu mengingatkannya lagi tentang kejadian di desa Peach Blossom. Akhirnya memberinya sekotak teh buah. Sulit sekali ya. Deep Hilam berusaha sekuat tenaga melakukan yang terbaik. Tapi hari ini ia tiba-tiba berkata, kalau kau tidak ada di tempat, aku perlu keluar bekerja terburu-buru. Di mana aku harus mencarimu? Tentu saja menelepon, mengirim pesan juga bisa. Sepertinya sampai sekarang aku belum punya nomor ponselmu. Kita bahkan belum berteman di WeChat. Direktur LC berkata begitu. Deep Hilam langsung mengeluarkan ponselnya untuk menambahkan nomor Direktur LC. Kedua orang itu tiba-tiba berdekatan, bahkan bisa mencium aroma rambutnya. Detak jantung Direktur LC meningkat. Deep Hilam mengangkat kepalanya juga melihatnya. Keduanya langsung menjauh. Urusan menambahkan nomor telepon pun selesai. Ia segera menerima telepon dari Direktur LC. Ingin mengundangnya makan malam perayaan jabatannya dan menyuruhnya menunggu di pinggir jalan sekarang. Pemandangan ia naik mobil Direktur LC kebetulan terlihat oleh rekan kerja yang pulang kerja. Mereka mulai bergosip lagi. Direktur LC lagi-lagi menjadi sopir untuk Dr. Deep. Direktur LC setiap hari menindasnya. Tiba-tiba mengundangnya makan. Awalnya ia sedikit terkejut melihat menu. Ternyata makanan di sini terlalu mahal. Tidak semahal piring ayammu kan? Tidak disangka ia malah menyebutkan lagi soal desa Peach Blossom. Dan itu belum selesai. Setelah makan ia memanggil Direktur Huang. Dr. Huaini memberikan tanggapan. Ia membagi pekerjaan menyusun arsipnya kepada mereka. Sampai saat ini, Direktur Huang masih bersikeras. Itu karena mereka yang aktif meminta. Dan mengatakan bisa belajar banyak pengetahuan di dalamnya. Mengapa saya mendengar mereka sangat negatif? Direktur Huang kembali berkata, pasti Anda salah dengar. Kebetulan Dr. Deep juga ada di sini. Ia juga pernah menyusun arsip untuk saya. Bagaimanapun, ia tetap harus kembali ke Huaini. Tidak ingin menyinggung Direktur Huang. Memang Dr. Deep juga pernah mengeluhkan hal serupa. Deep Hilam tidak menyangka ia akan mengkhianatinya di depan Direktur Huang seperti itu, membuatnya sangat marah. Sebenarnya Direktur LC melakukan itu juga ada alasannya. Jika semua orang tidak mengakui diri sebagai korban, lalu bagaimana saya harus menyelesaikan masalah Direktur Huang ini? Deep Hilam tahu ia tidak bisa membantah Direktur LC, hanya bisa pergi dengan kesal. Kali ini Direktur Huang diperingatkan oleh Direktur LC, dalam hati sedikit banyak tidak terima, tapi tetap mengumpulkan kembali arsip, tidak menyuruh mereka menyusun lagi. Semua orang menebak Dokter di pamer, sekaligus berkeringat untuknya. Direktur LC memang orang baru jadi berani. Setelah selesai, semuanya kembali seperti semula. Tapi mereka sama sekali tidak tahu kalau ini bukan perbuatan Deep Hilam. Ia sendiri juga sedang pusing karena masalah ini. Bubble tea yang baru saja dipesan juga tertumpah ke tanah karena Direktur LC. Mau ku ganti satu gelas? Tadi kau pesan jenis apa? Biar ku ganti satu gelas untukmu. Deep Hilam menolak. Aku sendiri yang ceroboh. Tidak ada hubungannya denganmu. Masih marah karena kejadian kemarin? Tidak. Direktur LC bukan orang bodoh. Ia menyuruh Deep Hilam memesankan bubble tea yang persis sama seperti tadi. Ketika bubble tea itu tiba, ia bertanya, tahu kenapa aku pesan? Ingin mengganti punyaku? Bawa pergi saja. Biar aku pesan sendiri satu gelas. Bubble tea yang disiapkan dengan niat baik tidak jadi diberikan, apalagi di depan asisten Lam. Ia tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. Betul-betul semakin dipikirkan semakin kesal. Sedangkan Deep Hilam berbeda, melihat ekspresi Direktur LC yang seperti tombol rusak ia malah senang, sedang bangga mendongakkan kepala, lalu melihat Direktur LC sedang menatapnya. Ia langsung berdiri dengan panik. Sudah lama ia membuat keributan ingin mengundangnya makan. Tidak perlu. Bagaimana kalau kau yang mentraktirku? Hah, kau tidak pelit begitu kan? Triknya yang tidak biasa membuat Deep Hilam tidak bisa beradaptasi. Kebetulan saat jam makan ini, ia mengungkapkan pemikirannya. Hanya ingin melakukan yang terbaik dalam tugasnya, menjadi dokter anak yang tenang. Tidak ingin menyinggung Direktur Huang. Kalau begitu, kau menjaga dirimu seperti itu, apakah kau merasa senang? Apakah senang atau tidaknya aku penting bagimu? Tentu saja penting. Saat aku terjebak, kau menerimaku masuk. Kau juga dokter di rumah sakit Antin, ingin dipindahkan kembali. Kebetulan aku adalah direktur rumah sakit yang baru. Kita berdua juga ada jodohnya kan? Aku selalu menganggapmu teman. Dengan beberapa kata dari Direktur LC, kemarahan Deep Hilam pun mereda.
Dalam perjalanan pulang, kebetulan mereka bertemu Giang Hoaimin dan pacarnya. Melihat ia membelikan bunga untuk pacarnya, Direktur LC tidak mau kalah karena ia tahu dulu Deep Hilam menyukai Giang Hoaimin, jadi ia langsung membeli semua sisa bunga yang ada dan memberikannya kepada Deep Hilam. Deep Hilam tidak boleh kalah dalam hal aura di depan rivalnya. Semua ini terlihat jelas oleh Giang Hoaimin. Setelah pulang ia langsung mengajak Deep Hilam bertemu, menyarankan agar ia tidak terlalu dekat dengan direktur rumah sakit. Dengarkan saranku, Direktur Huang sudah banyak berkontribusi untuk rumah sakit. Direktur rumah sakit tidak akan melakukan apa-apa hanya karena kesalahan kecilnya. Direktur LC hanya datang ke sini untuk mencari nama. Setelah selesai ia akan langsung pergi. Jika kau menyinggung Direktur Huang, apakah kau bisa kembali ke bagian anak? Ia berpikir kembali. Deep Hilam merasa perkataannya masuk akal. Ditambah lagi ibunya yang datang dari kampung mengatakan kepadanya, sekarang kau sudah dewasa, sifatmu harus lebih lembut, tidak mudah bisa bekerja di rumah sakit ini. Pasti harus hidup berdampingan dengan atasan, kalau tidak pada akhirnya yang rugi tetaplah kau. Barusan ibu sudah tahu, sekarang putrinya adalah asisten direktur rumah sakit, lalu berhadapan dengan Direktur Huang, tahu ia adalah atasan putrinya, lalu meminta ia untuk menjaga Deep Hilam, dan juga membawa buah anggur dari kampung. Memberikannya kepada Direktur Huang, ibu kembali mengatakan ingin bertemu pacar putrinya. Deep Hilam hanya bisa mengatakan ia sedang dinas. Ibu kembali bertanya, siapa nama pacarmu? Lu, Xiao Lu. Malam harinya, ia menerima pesan dari Giang Hoaimin, Direktur Huang makan buah anggur yang diberikan ibumu. Jadi ia punya niat untuk memaafkan. Besok malam divisi anak akan berkumpul makan-makan di tempat biasa. Ingin Deep Hilam datang meminta maaf. Ia pun tidak tahu harus bagaimana. Karena semalam ia sudah mendengar jelas, LC Chiu Tai tidak ingin menjadi direktur rumah sakit. Setelah itu ia tetap harus menundukkan kepala meminta maaf kepada Direktur Huang. Ia mondar-mandir di depan pintu restoran, mempertimbangkan apakah harus masuk atau tidak. Sama sekali tidak tahu bahwa makan malam Direktur Huang sudah diintip oleh Direktur LC. Ia bahkan diam-diam senang, untung tidak mengundang Deep Hilam untuk menonton bersama. Kalau tidak ia pasti akan membanting ponselnya. Tidak disangka setelah itu, sudah terlihat Deep Hilam di kamera. Pria yang melihat di kamera melihat wanita yang disukainya diintimidasi, ia langsung meninggalkan proyek ratusan miliar dan berlari mendatanginya. Saat ini Direktur Huang sedang memarahi Deep Hilam, mengapa kau melakukan ini? Apakah ini untuk promosi jabatan, kenaikan gaji? Atau kau merasa bisa menduduki posisi nyonya direktur rumah sakit? Deep Hilam sudah datang ke sini, jadi ia sudah siap mental untuk dimarahi. Mengakui kesalahan juga harus dengan sikap mengakui kesalahan. Ia secara sukarela menghukum dirinya sendiri 3 gelas untuk meminta maaf kepada Direktur Huang, tetapi ia tidak tahu perkataan ini sudah didengar oleh Direktur LC. Tepat pada saat penting ia tiba tepat waktu, semua orang melihatnya sangat terkejut. Ia masuk lalu mengambil gelas di tangan Deep Hilam, membantingnya ke tanah. Direktur Huang masih belum menyadari pentingnya masalah ini. Kami dari divisi anak sedang makan-makan, bukan jam kerja, juga tidak melanggar peraturan rumah sakit. Ia menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan waktu istirahat bawahannya, minum bersamanya, mendengarkan ia mabuk, berbicara omong kosong di sini. Apakah ini acara team buildingnya? Direktur Huang menyalahkan semua pada Deep Hilam. Kau berani bersekongkol dengan Direktur LC untuk menjebakku? Deep Hilam ingin membantah, tetapi Direktur LC tidak memberinya kesempatan. Kau bilang masalah ini aku yang atur, apa yang bisa kau lakukan? Rekan-rekan kerja lainnya tidak berani bernapas keras. Deep Hilam dengan marah mengambil tasnya dan pergi. Sekarang ia sudah tidak punya harapan untuk kembali ke bagian anak. Direktur LC mengikuti di belakangnya. Tadi aku melakukan itu, hanya ingin menjaga harga dirimu saja. Tetapi Deep Hilam tidak menghargai kebaikan Direktur LC. Masalah ini sangat penting baginya. Ia ingin membeli rumah, ingin memberikan kehidupan yang baik untuk ibunya. Tidak seperti Direktur LC, punya dukungan, punya kemampuan, mau melakukan apa saja bisa, mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Tapi ia tidak bisa, ia membutuhkan pekerjaan ini. Direktur LC bukan tipe orang yang mengorbankan teman demi dirinya sendiri. Kita sudah berinteraksi begitu lama, apakah di hatimu aku orang seperti itu? Kau harus percaya padaku, aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu sampai akhir. Kata-kata yang keluar dari hati membuat emosi Deep Hilam lebih stabil. Ia merasa salah menuduhnya, dan secara pribadi merawat luka di kakinya, dan menasihatinya agar di kemudian hari jika ingin tampil keren juga harus memperhatikan keselamatan. Dia pikir aku sedang pamer ya, sedikit berlebihan. Pada saat yang sama Direktur LC juga meminta maaf kepadanya. Aku seharusnya menyadari perasaanmu lebih awal, menjelaskan pikiran dan rencanaku padamu. Aku pasti akan menyelesaikan masalah divisi anak dengan baik. Kedua orang itu sedang mengobrol dengan akrab, tiba-tiba ibunya muncul, membuat Deep Hilam terkejut. Ia langsung mendorong ibunya pulang. Tidak disangka Direktur LC malah berinisiatif menyapa ibunya. Xiao LC, Bibi tahu kau? Bibi pernah melihat fotomu, kau bukan pacarnya Lam Lam? Direktur LC terkejut mendengarnya.
Kapan ia menjadi pacar Deep Hilam? Ibu Deep kembali mengeluh, pacar datang juga tidak dikenalkan pada ibu. Bukankah kau bilang beberapa hari lagi akan makan bersama? Betul, sekarang hanya bisa bilang begitu pada ibu. Ibu sangat puas dengan calon menantunya ini, bahkan memuji Direktur LC lebih tampan dari di foto. Setibanya di rumah, Direktur LC sangat gembira, lalu Deep Hilam menelepon untuk menjelaskan masalah ini padanya. Tetapi ia malah berkata, hari ini terlalu lelah. Aku ingin besok kau menjelaskan langsung di depanku. Malam itu ia terlalu senang sampai tidak bisa tidur. Kapan foto itu diambil? Mengapa kau bilang pada ibumu ia adalah pacarmu? Pagi-pagi sekali ia langsung mengadakan rapat darurat dan memutar video Direktur Huang, agar semua orang mendengar apa yang ia katakan. Awalnya ia masih mengoceh, mengatakan sebagai direktur rumah sakit kok merekam video seperti ini juga termasuk cara yang tidak resmi. Video ini bukan direktur rumah sakit yang merekam, melainkan dokter dari divisi anak yang menyampaikan masalah, mengatakan ia menyalahgunakan jabatannya, menyuruh staf untuk melakukan pekerjaan pribadinya, suka menggunakan nama tim building untuk menikmati perasaan menjadi raja. Ia malah mengatakan status Deep Hilam sekarang adalah asisten direktur rumah sakit. Ia melakukan itu hanya untuk menjilat direktur rumah sakit saja. Deep Hilam belum sempat berkata apa-apa, Dokter Chang sudah berdiri dan melaporkan kepada direktur rumah sakit. Bukan Dokter Deep, dokter yang direktur rumah sakit maksud itu saya. Sekarang bukti sudah jelas. Direktur LC mencabut jabatan direktur divisi anak dari Direktur Huang. Semua orang menunjukkan persetujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia mengundang Direktur LC makan, dan ada sedikit hal pribadi yang ingin ia laporkan padanya, membuat Direktur LC sangat senang. Ia ingin melihat bagaimana Deep Hilam akan menjelaskan masalah foto itu padanya. Aku melakukan ini karena ibuku. Hari itu ia bersikeras ingin bertemu pacarku. Kebetulan kau sedang mabuk, jadi aku diam-diam memotretmu. Kapan kau melakukan ini di desa Peach Blossom? Sudah berapa lama kau menyembunyikannya? Aku hanya mencoba keberuntungan. Ia meminta untuk melihat fotonya. Deep Hilam hanya bisa mengirimkan fotonya padanya. Direktur LC tidak menyangka, ternyata fotonya semesra itu. Bukankah waktu itu kau yakin sekali bilang aku memanfaatkanmu? Mengapa kau malah mengirim foto itu ke ibumu? Kau begitu putus asa sampai tidak pilih-pilih begitu ya? Jika waktu itu ada orang lain, aku tidak akan pernah mencarimu. Kau pikir aku tidak pantas untukmu? Percayalah padaku, aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu sampai akhir. Gadis mana yang tidak terharu mendengar perkataan ini? Kebetulan Deep Hilam juga punya masalah, ingin meminta bantuan Direktur LC. Ia pun mengundangnya makan besar, tetapi ia belum sempat membuka mulut. Direktur LC tiba-tiba meminta untuk melihat foto yang ia ambil di desa Peach Blossom. Sudah dihapus. Bukankah kau sudah mengirimkannya ke ibumu? Kirimkan kepadaku. Deep Hilam hanya bisa mengambil ponselnya dan mengirimkannya kepadanya. Direktur LC pun tak menyangka foto itu semesra itu. Di desa Peach Blossom kau punya kesan buruk padaku. Kenapa malah mengirim foto itu pada ibumu? Apa kau begitu kelaparan sampai tak pilih-pilih? Kalau ada orang lain, aku pasti tidak akan memilihmu. Apa kau pikir aku tak pantas untukmu? Kata-kata ini sedikit mengagetkannya. Setelah ini, ia masih punya hal lain yang ingin dimintai bantuannya. Ia pun memuji Direktur LC, tampan dan gagah. Mendengar beberapa pujian itu, Direktur LC pun tak jadi marah. Melihat kesempatan telah tiba, Deep Hilam pun menyebutkan soal makan malam dengan ibunya. Bisakah kau bantu? Tentu saja. Benarkah? Tidak bisa. Jangan lihat ia menolak di luar. Sebenarnya dalam hati ia sangat senang. Ia hanya suka melihat Deep Hilam yang gelisah. Tak disangka, Deep Hilam malah mengungkit kejadian semalam. Kau bersumpah akan bertanggung jawab padaku sampai akhir. Jelas-jelas aku sedang bicara masalah pekerjaan. Apa aku juga harus bertanggung jawab mencarikan pacar untukmu? Yang perlu dikatakan sudah dikatakan semua. Direktur LC tetap tidak setuju. Kebetulan di depan ada toko bunga. Ia pun membeli seikat mawar kuning dan memberikannya kepada Direktur LC, membuatnya terkejut. Ia bahkan mengira Deep Hilam ingin menyatakan cinta padanya. Sebenarnya, mawar kuning melambangkan permintaan maaf. Karena ketulusannya, Direktur LC setuju untuk membantu, tapi ada satu syarat, ia belum memikirkannya sekarang. Deep Hilam tidak menyangka, surat utang yang dimaksud Direktur LC adalah merekam video. Ini mengingatkannya pada kejadian di desa Peach Blossom. Saat itu ia juga merekam video yang sama persis untuk Direktur LC. Sekarang semuanya dibalas olehnya. Aku Deep Hilam mengundang LC Chiu Tai berpura-pura menjadi pacarku, pergi makan bersama ibuku. Di sini aku menyetujui satu permintaanmu tanpa syarat. Sekarang sudah ada bukti. Setelah ini ia akan sulit untuk mengingkarinya. Ibu sangat antusias mengetahui ia berpura-pura menjadi pacar Xiao Deep.
berpesan padanya agar besok berpenampilan yang terbaik. Keluarga kami sangat terbuka, tidak perlu pernikahan bisnis, asalkan kau suka saja. Sebelum pergi tidak lupa mengingatkannya, berusahalah membuat calon ibu mertuamu puas. Bagaimana jika kalian berdua benar-benar jatuh cinta? Ibu bertanya lagi, kau bilang Xiao Dip juga menyetujui satu syaratmu. Kalau begitu suruh saja dia juga pura-pura sekali menjadi pacarmu, makan bersama ibu sekali, biar ibu juga senang melihatnya. Direktur LC menyuruh ibunya untuk tidak memberikan ide-ide buruk seperti itu. Setelah mengantar ibunya pergi, ia menerima pesan dari Dip Hilam, besok harus bertemu dulu, adakan rapat darurat. Dip Hilam ingin segera mengakhiri kebohongan ini, menyuruh Direktur LC kali ini harus meninggalkan kesan buruk pada ibunya, agar nanti mudah untuk membicarakan perpisahan. Katakan saja rencanamu. Ibuku tidak suka orang yang sombong. Saat makan kau bisa sedikit berantakan, bilang saja mobilnya pinjam. Anda bisa datang terlambat 1 jam dari waktu yang ditentukan. Jika ibu saya meminta Anda memesan makanan, pesan saja makanan yang tidak saya sukai, kira-kira begitu. Jika semua yang dikatakan Ye Shilan diikuti, bukankah citra Direktur Lu juga akan hancur? Namun, Anda juga punya beberapa masalah. Kita berdua berpura-pura menjadi kekasih, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang keluarga Anda. Bagaimana jika nanti terbongkar? Karena itulah Anda tahu ayah Anda meninggal lebih awal, dan ibu Anda menikah lagi serta memiliki adik laki-laki. Berkat makan malam ini, Anda jadi lebih memahami Ye Shilan. Keesokan harinya, Anda langsung berpakaian lusuh, persis seperti yang dikatakan Ye Shilan, memakai apapun yang membuat ibu Anda tidak puas. Tetapi Anda mencoba beberapa set pakaian, dan merasa semuanya tidak cocok. Mengapa saya harus mendengarkan Anda dan merusak citra saya sendiri? Dia teringat saat itu bertanya pada Ye Shilan, berapa lama dia bilang pada ibunya kami berkencan. 10 bulan. Pekerjaan saya adalah dokter di rumah sakit Ansing. Benar, dia teringat lagi asisten Lin pernah memberitahunya bahwa Ye Shilan diam-diam menyukai dokter satu departemen, Jiang Huaiming. Sepertinya saya adalah pengganti Jiang Huaiming. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Sebuah ide muncul di benaknya. Dia tidak mengikuti kata-kata Ye Shilan untuk terlambat 1 jam, tetapi justru datang tepat waktu. Pakaiannya juga rapi, tidak sedikit pun lusuh. Dia bahkan membelai kepalanya dengan penuh kasih sayang, dan dengan sangat sopan membukakan pintu mobil untuk ibunya, lalu membukakan pintu kursi penumpang depan. Sayang, ayo naik mobil. Taktik yang tidak mengikuti rencana awal Lu Xiaoxi membuat Ye Shilan sangat kesal. Setelah masuk ke mobil, Ye Shilan langsung mengingatkan Lu Xiaoxi tentang mobil itu. Lu Xiaoxi langsung menjawab bahwa mobil itu dibeli oleh orang tuanya. Bibi, apakah mobil ini membuat pusing? Tidak, tidak pusing. Kalau begitu, saya akan berusaha mengemudi dengan stabil. Ye Shilan semakin kesal. Lu Xiaoxi sama sekali tidak mengikuti rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Saat makan, Ye Shilan mengirim pesan untuk mengingatkannya, Direktur Lu, tolong bertindak sesuai rencana awal. Dia pikir Lu Xiaoxi akan mengalah, tetapi ternyata Lu Xiaoxi malah memesan semua hidangan yang disukai Ye Shilan, dengan sengaja melanggar perkataannya. Ikan tumis pare tanpa pare, daging sapi adas manis tanpa bawang bombay, diganti dengan bawang putih. Herbs yang ditaburkan di atasnya juga tidak perlu. Akhirnya dia juga memesankan untuk ibunya, talas lipu kesukaan ibunya, membuat Ye Shilan kesal setengah mati. Ye Shilan kembali mengiriminya pesan, Direktur Lu, jangan mengerjai saya lagi, sudah cukup, bisa diakhiri sekarang. Dia dan pacar palsunya mengundang ibunya makan. Sebelum datang mereka berdua sudah menyusun strategi. Tujuannya adalah agar ibunya meremehkannya. Jika ibu saya meminta Anda memesan makanan, pesan saja makanan yang tidak saya sukai, seperti bawang bombay, pare, herbs, agar ibu saya melihat Anda tidak mengerti saya sama sekali, dan sama sekali tidak peduli pada saya. Saat itu Direktur Lu sudah setuju, tetapi ketika memesan makanan, dia tidak mengikuti strategi sebelumnya. Saat memesan ikan tumis pare, dia tidak pakai pare. Tetapi bukankah saya ingat kamu paling benci pare? Daging sapi adas manis tidak pakai bawang bombay, herbs di atasnya juga tidak perlu. Asalkan itu bukan makanan yang tidak disukai Ye Shilan, dia tidak akan memesannya. Dia bahkan secara pribadi menyajikan sup untuk ibu. Semakin ibu melihatnya, semakin senang dengan calon menantunya ini, membuat Ye Shilan sangat kesal. Di depan ibunya tidak enak bicara, hanya bisa mengirim pesan kepadanya, Direktur Lu, tolong bertindak sesuai rencana awal. Tapi dia tidak hanya tidak mengalah, dia bahkan mengatakan akan mengajak ibu jalan-jalan di taman setelah makan. Karena sebelumnya Ye Shilan ingin dia, setelah makan bisa membantu militer. Jika ibu saya bertanya kemana Anda pergi, katakan saja kamu sudah janji minum semalaman dengan teman-teman, besoknya masih harus tidur di rumah. Dia tidak mau melakukannya. Sayang, kalau begitu saya bayar duluannya. Ye Shilan mengambil kesempatan itu untuk mengikutinya, menariknya ke tempat sepi. Kamu kenapa? Kenapa tidak ikut rencana? Tapi saya pikir baik-baik, merasa tidak masuk akal. Di mana tidak masuk akalnya? Jika saya pria yang buruk dan Anda masih mencintai saya begitu lama,
Bukankah itu menunjukkan selera Anda tidak bagus? Jika saya sangat berbakat, Anda masih ingin putus dengan saya, itu juga menunjukkan selera Anda tidak bagus. Mengapa saya harus merusak citra saya sendiri? Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengusir Ye Shilan. Dia segera mengirim pesan ke Dai Dai, mengeluh bahwa dia telah dikerjai oleh Direktur Lu. Dia dikerjai kali ini, ibu saya semakin menyukainya. Teman baik Dai Dai menganalisis kepadanya, mungkin Direktur Lu menyukaimu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa cintanya juga sedang berkunjung. Asisten itu berbicara dengannya di malam hari. Alasannya adalah dia menulis asisten Lin dalam novelnya, dan itu adalah karakter jahat. Asisten Lin memintanya untuk merevisinya, mengubah karakternya menjadi orang baik. Tidak bisa. Apakah Anda tahu betapa merepotkannya merevisi tulisan? Kenapa saya harus mendengarkan Anda? Sepertinya dia juga tidak ingin rekan-rekannya tahu bahwa dia sedang menulis novel jenis ini. Memang benar, Dai Dai selalu menyembunyikannya dari rekan-rekannya. Keduanya sama-sama mengeluh. Dai Dai pusing karena harus mengubah arah cerita, sementara Ye Shilan masih gelisah karena tidak sengaja mencium Direktur Lu. Awalnya, setelah makan mereka akan pergi jalan-jalan di taman, semuanya normal. Tiba-tiba ibu mengusulkan untuk mengambil foto mereka. Ye Shilan mengatakan baterai ponselnya habis, tetapi Direktur Lu tidak ingin melewatkan kesempatan bagus seperti itu, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada ibu untuk difoto. Agar tidak membuat ibu curiga, keduanya pun bertindak seperti pasangan kekasih lainnya, menunjukkan kemesraan. Direktur Lu melihatnya, dan demi melindunginya, kepalanya terkena bola, lalu mereka tidak sengaja berciuman. Kebetulan ibu sudah memotretnya. Dai Dai ingin melihat foto mereka, jadi dia meminta Direktur Lu mengirimkannya. Sebelum mengirimkannya kepadanya, Direktur Lu memeriksa kembali foto-foto itu dari awal sampai akhir, baru menyadari foto ciuman itu sudah hilang, tetapi dia tetap mengirimkan setiap foto kepadanya. Ye Shilan setelah menerima foto-foto itu menyuruhnya menghapus semuanya. Dia terlalu cepat menarik diri. Sebenarnya Ye Shilan hanya memikirkan Direktur Lu saja. Jika nanti pacarnya melihatnya akan sangat merepotkan. Dai Dai juga tidak sabar, hanya ingin melihat foto ciuman mereka berdua, tetapi tidak ada. Dalam perjalanan pulang, dia sudah menyadari saat Direktur Lu tidak memperhatikan, dia diam-diam menghapus foto itu. Dia merasa tidak enak jika meninggalkannya. Di sisi ini Direktur Lu juga mengikuti perkataannya, langsung menghapus foto itu. Jika dia sudah tidak tertarik padanya, lalu apa gunanya menyimpannya? Hanya dalam waktu sebentar, dia sudah menyesal dan ingin mengembalikan foto itu, tetapi dia malah menemukan foto ciuman mereka berdua. Dia segera menyimpannya. Keesokan harinya, dia mencari Ye Shilan untuk meminta pertanggungjawaban. Mengapa kamu diam-diam menghapus foto itu? Ye Shilan tidak mengakuinya, mengatakan bahwa saat melihat foto dia terpeleset. Untungnya saya tidak sengaja, bisa dipulihkan, atau saya kirimkan kepada Anda ya. Ye Shilan melihat dia benar-benar memulihkannya, meskipun marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi sebentar lagi harus syuting liputan, perlu memilih seorang dokter muda di Departemen Anak untuk menjadi dokter yang muncul di layar. Dia ingin mendengar pendapat Ye Shilan, siapa yang paling cocok. Dia malah mengatakan semua orang sangat berbakat. Daripada Anda yang tampil di layar, saya tidak bisa. Kenapa? Apakah di Departemen Anak hanya Anda yang tidak berbakat? Hanya sedikit lengah, dia sudah terpancing. Direktur Lu memintanya untuk mengatakan apapun yang dia inginkan. Kali ini kerahasiaan terjamin. Orang yang cocok saat ini adalah Dr. Jiang Huaining. Bagaimana menurut Anda tentang dia? Tak disangka, Ye Shilan memberinya nilai sangat tinggi, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak masalah untuk tampil di depan kamera. Mendengar itu, Direktur Lu kembali cemburu. Dalam hatinya, apakah Dr. Jiang benar-benar sebaik itu? Awalnya ingin mencari pacar palsu, agar tidak didesak menikah oleh ibunya, tak disangka malah memiliki perasaan aneh padanya, terpaksa segera mencari alasan untuk putus. Katakan saja Direktur Lu berselingkuh. Bagaimana kalau Anda mengatakan Anda berselingkuh saja? Ibu saya tidak akan percaya. Oh, jadi kalau saya yang berselingkuh ibu Anda percaya? Keduanya sedang membahas hal ini, sementara ayah Direktur Lu duduk di kantor, dia mendengar semuanya. Direktur Lu segera menjelaskan kepada ayahnya, kami berdua hanya bercanda. Ayahnya mengingatkannya untuk memperhatikan batas, orang lain menjilat Anda. Tebak, ternyata ayah mendengar belakangan ini dia sangat dekat dengan asistennya, jadi dia datang untuk mengamati Ye Shilan. Ye Shilan cepat-cepat mendengar Lu Xiaoxi berbicara dan mengetahui bahwa ayahnya juga sangat terbuka. Saya juga akan menggunakan keunggulan yang diberikan orang tua saya untuk berusaha berbisnis dengan baik demi membalas masyarakat.
Ye Shilan menemukan semakin dia berinteraksi dengan Direktur Lu, semakin banyak kelebihannya yang dia lihat, dan dia mulai menyukainya dari lubuk hatinya. Tapi dia tahu ada perbedaan status di antara mereka, Direktur Lu tidak akan menyukainya. Ditambah lagi, siang harinya dia datang ke rumah Direktur Lu untuk menyapu, lalu berbicara dengan ibunya. Dia mengetahui bahwa Direktur Lu pernah punya pacar. Dulu, dia belum mengerti, hanya karena tertarik lalu berkencan, baru belakangan menyadari itu bukan cinta. Kedengarannya seperti dia pernah terluka hatinya. Ibunya mendengar itu lalu bertanya apakah dia sudah punya pacar. Dia menjawab bahwa dia pernah berkencan dengan seseorang, tapi tidak lama. Dia tidak tahu bahwa Direktur Lu juga sedang kesal. Dia mengira Ye Shilan masih menyukai Jiang Huaiming, masih tenggelam dan belum bisa keluar, meskipun tahu orang itu sudah punya pacar. Asisten I menyuruhnya untuk mengejar saja jika dia suka, masuk akal. Tapi tidak perlu mengejar, saya akan mencoba lebih peduli padanya, memperlakukannya lebih baik. Apakah itu bukan mengejar? Pulang ke rumah dia menerima telepon dari ibunya. Nona Ye pernah punya pacar, tapi tidak lama. Bukankah dia bilang ditolak saat menyatakan cinta? Sejak kapan dia punya pacar? Keesokan harinya dia menyelidiki dan berkata, untuk syuting liputan, saya merekomendasikan Dr. Zheng. Ye Shilan tidak terlalu bereaksi, dia malah berkata, Anda tidak penasaran? Mengapa saya tidak boleh merekomendasikan Dr. Jiang? Saya percaya Anda punya pertimbangan. Benar-benar tidak ada kata-kata yang terungkap. Dr. Jiang tidak terpilih, tetapi pacarnya mengira itu karena Ye Shilan mengincarnya. Dr. Ye bukan orang seperti itu. Anda percaya padanya? Jiang Huaiming terpaksa mengatakan yang sebenarnya kepada pacarnya. Sebenarnya tidak ada cerita tentang menyatakan cinta yang ditolak sama sekali. Saya dan Ye Shilan memang pernah berkencan sebentar. Malamnya Direktur Lu mengajak Ye Shilan pergi bersamanya, meminta bantuannya untuk memberikan hadiah kepada seorang gadis yang sangat spesial, dan mengatakan gadis ini sederhana, murah hati, terkadang bahkan sedikit menggemaskan. Dia menggunakan petunjuk ini untuk meminta saran, apakah itu orang yang Anda suka? Dia belum pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya, sudah bertahun-tahun. Awalnya Ye Shilan berharap orang itu adalah dirinya. Tetapi setelah mendengar ini, dia menjadi kecewa. Dia tidak lagi punya mood untuk membantu Direktur Lu memilih hadiah. Benar saja, keesokan harinya, seorang gadis cantik datang mencari Direktur Lu, berpakaian sangat modis. Direktur Lu selesai bekerja dan keluar, Qiao Yu. Keduanya bahkan sangat akrab, dia dan Direktur Lu bahkan belum pernah berpelukan. Yang penting adalah Direktur Lu tahu persis kesukaan gadis itu, memintanya membuatkan segelas susu oat. Dia tidak suka gula. Mungkinkah ini adalah gadis yang sudah lama disukai Direktur Lu? Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa di kantor, dia merasa sangat tidak nyaman. Asisten wanita itu baru saja sedikit tertarik pada pria tampan di depannya. Lalu mantan pacarnya muncul, dan keduanya sangat akrab membuat Ye Shilan yang baru saja sedikit terguncang, suasana hatinya langsung jatuh ke dasar jurang. Direktur Lu hanya sibuk bersenang-senang dan sama sekali tidak menyadarinya. Sudah jam pulang kerja, dia masih ingin Ye Shilan ikut bertemu seseorang, keduanya sudah bilang akan menunggu di halte bus. Saat ini seorang anak kambuh penyakit jantungnya, Ye Shilan sebagai dokter langsung melakukan pertolongan pertama. Direktur Lu datang dan melihat pemandangan ini, dia buru-buru turun dari mobil, diam-diam berdiri di samping memegangi payung untuknya. Setelah itu dia sangat memujinya, bagus sekali Dr. Ye. Saat ini Ye Shilan baru teringat tas dan kalungnya. Tapi kalungnya hilang, Direktur Lu hanya bisa berkata, saya sudah membereskan semuanya. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk Ibu Direktur Lu, untung tidak hilang. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kembali dan melihat pelangi, suasana hatinya baru membaik karena melihat pelangi berarti pertanda baik akan terjadi. Dia bahkan menawarkan untuk memotret Direktur Lu, melihat Direktur Lu berpose macam-macam, itu membuatnya melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Direktur Lu juga langsung mengambil kesempatan untuk mengajaknya makan, karena pakaiannya baru saja basah kuyup terkena hujan. Dia terpaksa pulang untuk mandi dulu, tapi tidak akan memakan waktu lama kok. Baik, kalau begitu saya tunggu Anda. Dia adalah seorang direktur. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang sibuk. Maaf ya, sudah membuatmu menunggu lama. Bukankah sabar menunggu pacar selesai berdandan adalah hal yang paling dasar? Jangan berakting berlebihan begitu. Kata-kata ini langsung menyadarkan Direktur Lu kembali ke kenyataan, tetapi dia sama sekali tidak tahu, Ye Shilan sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena kemunculan mantan pacarnya, Qiao Yu. Dia selalu sengaja atau tidak sengaja menyebut-nyebut mantan pacarnya, Qiao Yu, karena penasaran, dia ingin tahu masa lalu mereka. Mengapa kalian berdua putus?
putus, karena sudah tidak ada perasaan lagi. Ini memang masalah. Direktur Lu juga bertanya tentang dia dan Jiang Huaining. Anda ditolak saat menyatakan cinta. Mengapa masih terlarut dan tidak mau melepaskannya? Siapa yang terlarut dan tidak mau keluar? Masih keras kepala. Bukankah Anda masih menyukai Jiang Huaining? Karena saat di desa Taoyuan, dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Shilan masih menyimpan foto Jiang Huaining. Hanya saja dulu ia masukkannya ke dalam buku dan lupa mengeluarkannya. Bukankah sudah saya robek di depan Anda? Benar, pernyataan cinta tidak berhasil karena cinta berubah jadi benci. Dulu dia pernah berkencan dengan Jiang Huaining sebentar, karena perbedaan karakter jadi putus. Sekarang dia sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi padanya, hanya hubungan rekan kerja biasa. Mengetahui kebenarannya, suasana hati Direktur Lu jelas membaik. Benar saja, melihat pelangi akan ada hal baik yang terjadi. Dia langsung pulang ke rumah dan menyalakan musik, lalu melihat foto-foto mereka berdua. Memang semakin dilihat semakin suka. Tapi momen ini tidak berlangsung lama. Dia berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ye Shilan, mengatakan bahwa sekarang dia menyukai seseorang. Ye Shilan menyadari dia sedang berbicara tentang Qiao Yu, dan berkata jika butuh bantuan apapun, katakan saja. Dia benar-benar setuju. Asalkan Anda merasa cocok, saya sangat mendukung. Sepertinya tanpa Jiang Huaining, Ye Shilan tetap tidak menyukainya. Jadi dia memilih untuk sementara menyembunyikan perasaannya, takut jika diungkapkan akan ditolak dan nanti mereka bahkan tidak bisa berteman. Tapi semakin dia tidak menjelaskan, semakin Ye Shilan salah paham, mengira mereka benar-benar balikan. Dia sedih dan terluka. Bersamaan dengan itu, dia memutuskan untuk menyesuaikan diri. Beberapa hari ini dia memang agak terlalu akrab dengan Direktur Lu. Mulai sekarang dia memutuskan untuk menjaga jarak dengannya, untuk menghindari mantan pacarnya salah paham. Jadi, keesokan harinya saat bekerja, dia mengubah sikapnya. Beberapa hari ini saya agak melewati batas. Setelah ini saya akan mengingat baik-baik bahwa saya adalah seorang asisten. Perubahan sikapnya yang drastis membuat Direktur Lu sangat heran. Lalu setelah ini hubungan kita apa? Tentu saja selama jam kerja adalah atasan bawahan. Setelah pulang kerja adalah teman. Saya yakin Direktur juga bisa membedakan antara pekerjaan dan pribadi. Saya tidak bisa. Apa perlu saya pura-pura jadi pacar Anda lagi? Saya akan memilih waktu yang tepat untuk menjelaskan kepada ibu. Atasan menyukai asistennya. Sedang ingin menyatakan cinta padanya, tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Satu kalimat berhasil membuat Direktur kesal. Pintu kantor tertutup. Kamu benar-benar hebat. Direktur berpura-pura menjadi pacar dengan jelas. Masuk peran cepat, keluar peran juga cepat. Keduanya hampir bertengkar, lalu asistennya muncul mengganggu mereka. Melihat Direktur kesal karena cinta, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda menyukai Ye Shilan? Benar, ada masalah apa? Lalu dia bertanya, apakah Ye Shilan tahu? Direktur Lu pernah mengisyaratkan, tetapi dia mengira itu tentang Qiao Yu. Asisten menyarankan dia untuk langsung mengatakannya, tetapi dia tidak yakin, takut jika diungkapkan bahkan teman pun tidak bisa lagi. Saya sudah jatuh cinta, sedangkan dia seolah tidak terjadi apa-apa. Jika asisten Lin tidak mengenal Ye Shilan, dia akan mengira Direktur Lu telah ditipu perasaannya. Kalau begitu saya berharap dia cepat datang menipu saya. Jangan terburu-buru, mungkin Ye Shilan lebih pandai menahan diri daripada Anda. Seluruh dunia tahu kalian berdua saling menyukai, hanya kalian berdua yang tidak tahu. Benar saja, orang luar melihat lebih jelas. Ye Shilan melihat Qiao Yu datang menemui ibu, keduanya berbicara dan tertawa, hatinya semakin tidak senang. Dia mendengar ibu Lu berkata, Qiao Yu dan Direktur Lu menyukai olahraga, sedangkan dia adalah orang yang suka ketenangan. Jadi begitu pulang ke rumah, dia langsung mengeluarkan tali skipping yang sudah 2 tahun tidak disentuh, berlatih di ruang tamu. Dia meningkatkan aktivitas fisiknya. Dia duduk di tempat tidur melihat kembali setiap foto mereka berdua, memastikan bahwa dia benar-benar telah menyukai Direktur Lu. Tetapi sayangnya dia sudah menyukai orang lain. Direktur Lu mendengarkan analisis asisten Lin, lalu untuk memastikan apakah Ye Shilan menyukainya, dia sengaja berdiri di depannya, dan pergi makan siang bersama Qiao Yu, ingin melihat reaksinya. Awalnya suasana hati Ye Shilan sudah tidak nyaman, ditambah lagi saat makan siang dia bertemu Jiang Huaining, dan mendengar dia mengatakan hubungan Direktur Lu dan mantan pacarnya sangat baik, mereka pasti bisa balikan. Bukankah ini sama saja menaburkan garam pada luka? Dia dengan marah menuang seluruh botol cuka ke dalam mie. Pada akhir pekan saat Direktur Lu mengajarinya menyetir, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa tidak menghabiskan akhir pekan dengan Qiao Yu? Setiap hari bekerja bersama, tidak ada satupun hari Minggu yang terlewat. Direktur Lu tidak menyangkalnya. Sebenarnya dia dan Qiao Yu hanya teman biasa, tetapi dia sengaja tidak menjelaskan, dan juga sedang berusaha untuk cinta. Setiap hari datang tepat waktu ke kafe, di permukaan untuk minum kopi, sebenarnya tujuannya adalah ingin bertemu Dai-Dai, dan juga menyediakan banyak materi untuk karyanya, serta sudut pandangnya, sangat membantu karya Dai-Dai. Dai-Dai dari awalnya benci, perlahan berubah menjadi suka, dan bahkan ingin menambahkan nomor teleponnya.
Hubungan keduanya berubah tanpa disadari. Lu Shaoxi dan Direktur Lu sama-sama sedang berjuang untuk cinta mereka. Tepat pada saat ini, dia menelepon Direktur Lu. Direktur, tadi polisi menelepon, mengatakan sudah menangkap orang yang mengambil kalung itu. Ye Shilan baru menyadari saat ini, Direktur Lu telah membohonginya hari itu, tetapi dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia mengoreksi dirinya sendiri. Karena kelalaiannya dia kehilangan kalung itu, untungnya Direktur Lu berhasil menemukannya kembali. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, dia ingin mentraktirnya makan. Direktur Lu ini memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih memahami Ye Shilan, mengusulkan ingin makan masakan Ye Shilan. Melihatnya sibuk di dapur, merasa sangat bahagia. Tak lama kemudian hidangan makan malam mewah sudah siap. Mereka juga minum anggur obat yang dibawa dari desa Taoyuan. Keduanya berbicara banyak. Setelah makan, kepala Lu sendiri yang mencuci piring. Satu orang memasak, satu orang mencuci piring, berkoordinasi dengan sempurna. Karena tadi minum sedikit anggur, keduanya sedikit mabuk. Deep Hilam bahkan secara sembrono menabrakkan kepalanya, membuat kepala Lu merasa sangat kasihan. Awalnya ingin memberikan obat padanya, tetapi Deep Hilam berkata akan segera membaik. Untuk mengurangi rasa sakitnya, kepala Lu meniupnya dengan mulutnya. Suasana menjadi canggung. Ditambah lagi, mereka saling mencintai, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berciuman. Di bawah pengaruh alkohol, sebuah panggilan telepon dari sahabat mereka menginterupsi mereka. Setelah itu, satu orang menyesal karena tidak bisa menahan diri, satu orang lagi sangat gembira dan tidak bisa tidur, pergi berolahraga di malam hari. Begitu langit cerah, ia membual kepada asisten Lin, sesuai dengan rencanamu, aku sudah memastikan perasaan Deep Hilam. Dia tidak bisa menahannya lagi, kurasa tidak perlu menggunakan jurus pamungkas. Asisten Lin menyuruhnya untuk tidak terlalu cepat bergembira. Awalnya kepala Lu juga mengatakan dia terlalu banyak berpikir, tetapi begitu sampai di kantor, Deep Hilam segera menemuinya. Tadi malam adalah sebuah kecelakaan, kita berdua minum terlalu banyak, jadi kehilangan kendali. Kepala Lu tidak menyangka, mereka berdua sudah berkembang sejauh ini. Dan dia bahkan bisa membalas, benar-benar seorang ahli. Sebenarnya Ye Shilan tidak setenang kelihatannya. Selanjutnya, dia tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Dalam benaknya hanya ada adegan ciuman mereka tadi malam, tidak bisa dihapus. Ditambah lagi, melihat Qiao Yu datang menemui kepala Lu, hatinya sangat tidak nyaman. Dia suka tetapi tidak berani mengungkapkan, dan marah melihat orang lain mendekati kepala Lu. Kepala Lu juga memutuskan untuk menggunakan trik besar. Dia tidak percaya Ye Shilan masih bisa menahan diri. Qiao Yu sudah lama melihat perasaannya terhadap Ye Shilan, dan setuju untuk membantu. Pertama, dia menyuruh Ye Shilan untuk membeli gaun yang mereka coba sebelumnya. Ingin Qiao Yu memakainya untuk merayakan ulang tahun bersama ibunya. Ada masalah apa? Meskipun ada masalah, dia tidak berani mengatakannya. Dia juga mengatakan akan pergi berenang dengan Qiao Yu sebentar lagi, dan menyuruhnya untuk datang saja setelah selesai berbelanja. Direktur Luke sangat yakin dengan trik ini, kali ini dia pasti akan mengetahui isi hati Ye Shilan. Ye Shilan melihat gaun ini, ada begitu banyak gaun di pusat perbelanjaan, tetapi dia bersikeras memilih yang ini. Terakhir kali mereka berdua berjalan-jalan, dia langsung menyukai gaun ini begitu melihatnya, dan bahkan mencobanya di depan Direktur Luke. Direktur Luke tertegun saat melihatnya. Dia belum pernah melihat Ye Shilan secantik itu. Saat itu dia menyuruhnya untuk membeli gaun ini. Tunggu saya gajian baru beli, saya bisa meminjamkanmu. Tetapi ditolak oleh Ye Shilan, barang yang saya suka harus saya beli sendiri. Tidak disangka gajinya belum diterima, gaun itu sudah dibeli oleh Direktur Luke. Di sisi lain, Direktur Luke gelisah menunggu Ye Shilan datang. Siapa yang memberinya ide buruk ini? Ketika dia melihat bayangan Ye Shilan, dia panik melompat ke danau, lalu memberi isyarat kepada Qiao Yu untuk memercikan air ke tubuhnya, berpura-pura menjadi permainan nakal sepasang kekasih. Tapi permainan ini benar-benar memprovokasi Ye Shilan. Direktur Luke mendengar suara Ye Shilan, dia berpose keren naik ke tepi, melihat reaksi Ye Shilan. Tidak disangka Ye Shilan meletakkan barang-barangnya dan langsung ingin pergi. Begitu saja pergi, ada hal lain? Tidak ada. Dia merasa sangat kecewa, tidak melihat hasil yang dia inginkan. Dari sorot mata Ye Shilan, Qiao Yu kembali mengatakan perilaku kekanak-kanakan Direktur Luke. Mana ada orang yang menggoda gadis yang disukainya seperti itu? Dia melakukan itu, dia pasti akan marah. Direktur Luke menyesal. Semua ide itu dari asisten Lin. Ye Shilan tidak bisa menggunakan trik ini, kenapa dia harus terus bermain permainan kolam renang yang merangsang? Akibatnya, dia cemburu dan langsung kabur. Yang terangsang malah saya, gayanya tidak terangsang, tapi sakit hati. Saya kasihan padanya, tidak ingin melihatnya tidak senang. Pada saat yang sama, Ye Shilan juga mengeluh kepada sahabatnya. Tidak disangka sahabatnya malah memihak Direktur Luke, menyalahkan Ye Shilan. Bukankah kamu yang mendorongnya?
Pada akhirnya kamu di pihak siapa? Sekarang Direktur Luke semakin menyesal, memutuskan untuk mencari cara untuk menebusnya. Dia membawa gaun itu dan menunggu di bawah gedung tempat Ye Shilan tinggal, meminta bantuannya. Qiao Yu ada urusan mendadak dan tidak bisa makan malam dengan ibunya. Dia ingin meminta Ye Shilan menggantikannya. Ye Shilan tentu saja tidak setuju. Direktur Luke lalu mengungkit kejadian mereka berciuman hari itu. Bukankah kamu sudah menggodaku? Siapa yang menggodamu? Kalau tidak menggodaku, kenapa kamu menciumku? Kamu juga menciumku. Aku sudah menggodamu. Kamu sudah menggodaku. Siapa yang mau menggodamu? Untuk memprovokasi Ye Shilan, dia sengaja melirik genit pada mantan pacarnya di depannya. Melihat Ye Shilan marah dan pergi, dia menyesal lagi, memutuskan untuk mencari cara untuk memperbaikinya. Pagi-pagi sekali dia sudah menunggu di bawah rumahnya, ingin meminta bantuannya, berpura-pura menjadi pacarnya untuk merayakan ulang tahun bersama ibunya. Ye Shilan tentu saja tidak setuju. Kamu sudah punya pacar, lagi pula ibuku juga tahu hubungan kita. Jadi saya akan memberitahunya, saya sedang mengejarmu, kamu belum setuju. Meskipun begitu, Ye Shilan tetap tidak setuju. Direktur Luke lalu mengeluarkan video rekaman utang sebelumnya. Sekarang dia tidak bisa tidak pergi lagi. Direktur Luke kembali memberikan gaun itu, Ye Shilan pun sudah memikirkannya, anggap saja sebagai pembayaran utang, saya juga harus berpakaian sangat cantik. Dia dianggap sudah setengah berhasil. Dalam perjalanan pulang, Ye Shilan masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah gaun ini bagus di saya, atau bagus di Qiao Yu? Cemburu, Qiao Yu belum memakainya. Qiao Yu belum pernah memakai gaun ini. Lalu mereka berdua pergi ke toko bunga. Saat itu, sahabatnya menelepon, pertama kali bertemu orang tua pasangan, harus sedikit hati-hati. Tenang saja, aku sudah punya rencana sendiri. Tidak disangka Direktur Luke membeli bunga untuk ibunya, dan juga membeli sebuket mawar 13 tangkai untuknya. Ternyata dia begitu perhatian. Apalagi sampai di depan pintu rumah, Direktur Luke membungkuk dan mengambilkan sandal untuknya. Tidak perlu, saya bisa sendiri. Benar saja, jika mencintai seseorang, apapun bersedia dilakukan untuknya. Sebelum orang tua datang, itu adalah waktu berduaan mereka. Melihat Ye Shilan selesai minum teh, dia segera menuangkan lagi untuknya. Jika kamu adalah daun, maka di mataku tidak akan ada bunga lain. Kata-kata cinta terselubung ini membuat Ye Shilan cukup malu. Di meja makan, orang tua Direktur Luke juga sangat menyukainya, dan mereka menyebutkan kejadian yang terjadi di desa Taoyuan mereka. Malam itu mereka cukup akur. Dalam perjalanan mengantar Ye Shilan pulang, Direktur Luke tidak bisa menunggu lagi, lalu dengan berani menyatakan cintanya, aku menyukaimu, sekaligus meminta maaf padanya atas kejadian di kolam renang. Itu semua karena aku terlalu kekanak-kanakan, seharusnya tidak menggunakan trik ini untuk memprovokasimu. Sebenarnya hari ini Ye Shilan juga punya sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Direktur Luke bersemangat mendengar itu. Tunggu saya parkir dulu baru bicara. Mereka sampai di tempat melihat pelangi yang terakhir kali. Luke Haoshi, terima kasih sudah menyukaiku, aku juga menyukaimu. Hati kedua belah pihak sudah dipastikan, jadi Direktur Luke tidak ingin menunggu lagi. Saya belum selesai bicara. Direktur Luke menyuruhnya untuk terus bicara. Sampai sekarang Ye Shilan masih belum yakin Luke Haoshi benar-benar menyukainya. Dia takut ini hanya ilusinya. Cintaku padamu bukan karena hasrat sesaat, tapi semakin hari semakin pasti. Sekarang sudah jelas, kan? Ketika dia hendak mencium Ye Shilan, dia menghindar lagi. Belum selesai bicara, dia kembali mengungkapkan kekhawatiran di hatinya. Melihat dia terus ragu-ragu, Direktur Luke mengambil sebuket bunga dari mobil. Itu adalah 14 tangkai mawar 7 warna, seperti pelangi yang melambangkan hal-hal baik yang akan datang. Sekarang Ye Shilan tidak ragu lagi, dan bahkan berinisiatif berjinjit mencium Direktur Luke. Dia ingin berani demi cinta sekali ini. Orang sudah berinisiatif begitu, Direktur Luke tidak bisa menahan diri lagi. Kali ini keduanya sama-sama sadar, benar-benar bersama. Suasana hati Direktur Luke jelas membaik, meskipun dia masih sedikit khawatir, takut Ye Shilan seperti sebelumnya, begitu bangun tidur langsung mengabaikannya. Agar dia bisa tidur nyenyak, Ye Shilan memutuskan untuk mengaitkan jari kelingking untuk menjaminnya, dan akhirnya membubuhkan tanda. Sekarang sudah tenang, kan? Sahabatnya melihat bunga itu terlalu mencolok, tapi Ye Shilan tidak berpikir begitu. Terakhir kali membeli mawar merah muda-muda. Total 13 tangkai, kali ini 14 tangkai, melambangkan seumur hidup. Setelah mengonfirmasi hubungan, Direktur Luke sudah menjemput Ye Shilan bekerja di pagi hari. Hari baru yang indah dimulai, namun Ye Shilan punya pemikiran, hubungan mereka sementara jangan dipublikasikan, takut memengaruhi pekerjaan Direktur Luke. Selama itu ide yang dia ajukan, Direktur Luke selalu menerimanya. Dia dalam suasana hati yang baik, tidak bisa menahan diri untuk memposting di internet, hidup masih sangat baik. Tetapi Direktur Luke belum pernah melihatnya memposting. Kamu jarang memposting, mungkin saya melewatkannya. Tetapi setiap hari Direktur Luke selalu membuka halaman dia untuk melihatnya.
Di dalamnya tidak ada apa-apa, kamu memblokirku. Sekarang aku akan membuka blokirmu. Apa kesalahan yang kamu lakukan? Cepat katakan, kamu menyukaiku begitu? Benar. Meskipun mereka telah mengonfirmasi hubungan asmara, tetapi Ye Shilan tidak ingin mempublikasikannya, takut memengaruhi pekerjaannya, karena dia sedang melakukan audit rumah sakit. Jadi mereka berdua masih berkencan secara diam-diam, takut ketahuan oleh rekan kerja di rumah sakit. Meskipun mereka berhati-hati, tetap saja mereka menjadi sasaran. Ketika mereka berdua tidak memperhatikan, mereka sudah mengambil banyak foto mereka berdua. Mereka berdua yang tenggelam dalam cinta masih belum tahu, selama ada waktu, mereka akan berkencan di hutan. Direktur Luke juga merasa sangat rangsang, menambah banyak kesenangan dalam hidupnya. Mau bertengkar mulut dan menang sekali tidak? Bagaimana Ye Shilan bisa melakukan itu? Dia hampir waktunya berangkat kerja, tapi Direktur Luke tidak terburu-buru. Saat tidak ada siapa-siapa, bukankah kamu ingin menang sekali? Keputusan ada di tanganmu, aku sudah siap. Hanya beberapa kata, Ye Shilan sudah dibujuk manis. Setelah mendapatkan ciuman, dia baru senang pergi bekerja. Malam harinya mereka berdua juga pulang bersama setelah bekerja. Ye Shilan tidak sengaja menemukan sahabatnya memposting, asisten saya kembali menyukainya, dan terlihat semua orang di lingkaran teman-temannya tahu tentang hal itu. Sepertinya hubungan mereka berdua tidak sederhana. Sekarang semuanya cocok. Lin Kaiwen memberikan ide pergi berenang kepada Direktur Luke itu karena dia melihatnya di novel saya. Pantas saja sebelumnya Direktur Luke menggunakan trik ini untuk memprovokasinya. Ternyata asisten Lin yang membantu membuat kekacauan. Namun, semua ini tidak penting. Bagaimanapun juga dia dan Direktur Luke sudah berkencan dan bahkan pergi ke desa Daoyuan untuk pemeriksaan gratis. Sebelum pergi, mereka membeli banyak kebutuhan sehari-hari untuk kepala bagian agar tidak membuat semua orang curiga. Ye Shilan juga mengundang Qiao Yu dan Dr. Zhang. Qiao Yu tahu hubungan mereka, sengaja mencari gara-gara di mobil, bertanya kepada Dr. Zhang. Kamu tidak penasaran gadis seperti apa yang disukai Direktur Luke? Bisakah Direktur mengatakan tidak? Saya sudah punya orang yang saya suka. Siapa yang begitu beruntung? Bukankah dia di dekat sini? Qiao Yu kembali berkata kepada Dr. Zhang, saya adalah mantan pacar Direktur Anda. Kata-kata ini keluar, Direktur Luke sangat tegang. Memang kami pernah berkencan saat kuliah, tapi putus juga cepat. Dr. Ye, jangan salah paham. Setelah sampai di desa Taoyuan, melihat Dr. Xiao Su mengajak mereka berdua berkeliling, dia langsung menjelaskan lagi, tadi Qiao Yu hanya bercanda, jangan diambil hati. Dia tidak sekecil itu. Namun tadi Direktur Luke tampil tidak buruk. Ye Shilan memberinya ciuman, tidak disangka meninggalkan bekas lipstik di wajahnya. Mereka berdua belum sempat menghapusnya, tiba-tiba kedua kepala bagian muncul, membuat mereka panik segera menutupi wajah Direktur Luke dan mengatakan dia sakit, wajahnya sangat panas. Kepala bagian ini memeriksanya, tetapi ditolak oleh Ye Shilan, menyuruhnya pergi mencuci muka untuk menurunkan panas. Namun kepala bagian masih belum tenang, segera memeriksa suhunya. Untungnya semuanya normal. Pemeriksaan gratis sibuk sepanjang hari. Setelah mengantar semua orang pergi, sekarang hanya tersisa mereka berdua. Ye Shilan menyuruh Direktur Luke nanti datang ke penginapan di kota, tetapi dia mendengar Ye Shilan ingin menginap di klinik. Bagaimanapun dia tidak mau pergi ke penginapan. Ye Shilan mengira dia ingin tidur sekamar dengannya, membuat keributan setengah hari. Ternyata orang itu ingin ke ruang infus. Apa yang kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu punya niat buruk padaku? Ye Shilan kesal memegang tongkat memukulnya, dan dilihat oleh kedua kepala bagian, mengatakan bahwa dia berani memukul Direktur Luke. Siapa yang tidak tahu pasti mengira kalian berdua sedang jatuh cinta. Tidak ada, di sini tidak ada rahasia. Jika mereka berdua tahu, maka seluruh desa akan tahu. Tapi di malam hari Ye Shilan tiba-tiba memeluk lehernya, malam ini kamu tidur di kamarku saja. Aku akan tidur di tempat kepala bagian, berbicara dengannya. Ketika pagi tiba, semua orang sedang makan. Wakil kepala bagian terus memuji Xiao Su yang cerdas dan cekatan dalam bekerja, tahu segalanya. Direktur Luke langsung menyadari, kepala bagian sedang menjodohkan mereka berdua. Dr. Ye, bagaimana menurutmu tentang saya? Di depan pacarnya, bagaimana Ye Shilan harus menjawab. Dia hanya bisa mengatakan mereka berdua masih belum saling memahami. Direktur Luke kembali bertanya kepada Xiao Su, apakah kamu memahami Dr. Ye? Sebelumnya dia pernah mendengar kedua kepala bagian mengatakan, Dr. Ye yang sekarang, sama sekali tidak seperti yang mereka berdua katakan. Dia mengira Dr. Ye adalah tipe pacar yang kasar. Kedua kepala bagian tidak menyangka, kali ini kembali Ye Shilan banyak berubah. Saya dengar kalau jatuh cinta akan mengubah seseorang. Bukan kamu sedang diam-diam berpacaran, kan? Dia adalah seorang direktur yang sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Tetapi di depan pacarnya, bahkan segelas air pun tidak bisa dia pegang. Barusan ketika mereka berdua diam-diam berkencan, Dr. Zhang dan Qiao Yu tiba-tiba muncul. Ye Shilan panik melepaskan tangannya, tidak memperhatikan tangannya sakit, takut mereka berdua mengetahui hubungan mereka. Setelah itu baru teringat bertanya apakah tangannya
baik-baik saja. Tentu saja sakit, gelas air pun tidak bisa diangkat lagi, sekarang masih sakit. Tadi dia dengan kuat melepaskan tangannya, bagaimana mungkin dia tidak sakit? Ye Shilan segera meminta maaf padanya, lalu meniupnya agar tidak terlalu sakit dan mencium tangannya. Sekarang sudah mendingan? Mendingan, sudah sembuh. Mengetahui bahwa dia berpura-pura, tetapi dia rela bekerja sama dengannya. Meskipun setiap hari mereka berhati-hati, tetapi masih ada beberapa orang yang mengetahuinya. Mulai ada yang membicarakan hubungan mereka di belakang, mengatakan Dr. Ye dan Direktur Luke sedang berkencan. Ketika Dr. Ye datang ke desa Daoyuan untuk pemeriksaan amal, kebetulan bertemu dengan direktur kita, apalagi direktur langsung jatuh cinta padanya. Kedatangan kali ini ke desa Daoyuan untuk pemeriksaan amal adalah ingin mengunjungi kembali tempat lama. Keduanya saat berduaan terlihat sangat santai, tidak seperti hubungan atasan bawahan. Siapa yang bilang rekan kerja di ruang pendaftaran pasien? Omong kosong, keduanya yang tidak tahu masih duduk di dalam mobil bercumbu. Beberapa bulan pemeriksaan amal di desa Daoyuan menghasilkan banyak hal, dan juga belajar akupuntur dengan kepala bagian. Panen terpentingmu di desa Daoyuan bukankah aku? Aku bukan panen, aku adalah hadiah dari surga. Kata-kata ini menyentuh hati Direktur Luke. Ye Shilan akan kembali ke bagian anak, setelah ini tidak bisa menggunakan status asisten untuk berangkat kerja bersama lagi. Direktur Luke menawarkan untuk membelikan mobil untuknya, agar lebih nyaman berangkat dan pulang kerja. Dia adalah tipe orang mandiri, bagaimana bisa menggunakan uang pacarnya. Tapi Direktur Luke sebagai pacar, selalu ingin menunjukkan perannya, mengumpulkan poin kesan baik di mata pacarnya. Tapi Ye Shilan tidak mau memberinya kesempatan. Dengan cepat Direktur Luke menerima telepon dari asisten Lin, di rumah sakit sudah ada yang menyebarkan berita mereka berdua berkencan. Direktur Luke tidak peduli dengan hal-hal ini, dia malah berharap bisa go public. Sebenarnya dalang dibalik semua ini adalah Direktur Chao, orang yang sebelumnya menyuruh orang untuk memata-matai juga dia. Mengetahui Direktur Luke sedang melakukan audit rumah sakit, takut akan menimbulkan masalah baginya, jadi dia bekerja sama dengan Direktur Su, memanfaatkan rumor dia dan Dr. Ye untuk menggulingkan Direktur Luke. Karena dia tahu pimpinan Luke paling membenci orang yang memiliki hubungan pria wanita yang tidak bermoral, meskipun itu adalah putra kandungnya sendiri, dia tidak akan mendukungnya. Pada saat yang sama, Ye Shilan baru tahu dari Qiao Yu bahwa Direktur Luke sangat demonstratif dalam cinta, ingin semua orang di sekitarnya tahu, berbagi suasana hatinya yang baik. Kali ini dia setuju untuk merahasiakannya, menunjukkan bahwa dia peduli padanya, menghormatinya, lebih baik menahan diri daripada membuatnya tidak nyaman. Tapi dia belum pernah menunjukkan hal-hal ini di depan Ye Shilan, sepertinya dia masih belum mengenal Direktur Luke dengan baik, jadi dia pergi bermain bola basket bersama Direktur Luke, memanfaatkan waktu ini untuk mengenalnya lebih jauh. Dalam perjalanan pulang dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu ingin semua orang di sekitar tahu kita berkencan? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Bukan kamu takut aku merugikan diri sendiri karena bekerja sama denganmu? Tentu saja tidak. Namun setelah pemeriksaan amal ini, sudah ada yang menduga-duga hubungan kita. Aku takut kamu panik jadi tidak memberitahumu. Namun Ye Shilan tetap tidak terlalu ingin mempublikasikannya, karena dia tidak ingin didiskriminasi. Ye Shilan kembali ke bagian anak, Direktur Luke mengundang orang-orang bagian anak untuk makan, takut mereka tidak nyaman, jadi Direktur Luke tidak ikut. Di meja makan, semua orang membicarakan hubungan mereka, mengatakan Direktur Luke adalah orang yang suka bermain, tidak mempublikasikan, jadi Direktur Luke sangat peduli, kan? Tidak disangka karena dia tidak ingin mempublikasikan, justru menimbulkan pengaruh tidak baik pada reputasi Direktur Luke, jadi dia mengirim pesan kepada Direktur Luke, mengatakan semua orang sudah pergi setelah makan, menyuruh Direktur Luke menjemputnya. Direktur Luke yang tidak tahu sudah menunggunya di depan toko, melihat dia keluar dia langsung menghampiri dan memeluknya. Hasilnya sesaat kemudian, terlihat lagi orang-orang dari seluruh bagian anak. Bukankah mereka semua sudah pergi? Membohongimu. Dia hanya bisa dengan canggung menyaparkan rekannya. Ye Shilan kembali memegang tangannya, ingin Direktur Luke mengantarnya pulang. Kalau begitu kami pergi dulu ya, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Mereka semua sudah tahu, jadi tidak perlu menghindar lagi. Di depan rekan-rekannya, dia dengan santai mengantar Ye Shilan pulang. Ia masih memiliki banyak pertanyaan, mengapa hubungan itu tiba-tiba dipublikasikan? Apakah ia terstimulasi oleh sesuatu? Bukankah ada orang di rumah sakit yang menyebarkan desas-desus, mengatakan ia menipu perasaannya dan tidak ingin mempublikasikannya? Tetapi jelas itu adalah idenya, tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Jadi ia sengaja memintanya untuk menjemputnya. Mengapa ia tidak memperkenalkannya tadi? Sebelum ia datang ia sudah memberitahu mereka, pacarku datang menjemputku. Dekan Lu tiba-tiba memiliki identitas baru, itu cukup menyenangkan, tetapi ia dengan cepat menerima kabar buruk, mengatakan Ye Shilan adalah gadis yang licik dan manipulatif, munafik, selalu menjilat Dekan, ingin terbang tinggi menjadi Phoenix.
Dekan Lu tidak menyangka mereka akan berbicara terlalu banyak dan ia juga mendengar bahwa wakil dekan Gao juga mencari Ye Shilan, ingin ia memberikan pidato di konferensi promosi bantuan medis untuk berbagi pengalamannya. Saya tidak tahu bagaimana berbicara. Sebagai pacar dekan, pidato Anda akan memiliki dampak yang lebih besar. Awalnya ia menolak, tetapi ia ingin mencari dekan untuk meminta. Ye Shilan tidak ingin mengganggu Lu Zhaoxi dengan segalanya, jadi ia hanya bisa setuju. Di malam hari ia dengan tekun duduk mengedit naskah. Dekan Lu khawatir ia terlalu lelah, jadi ia membawakan kue untuk mengisi energinya. Ia juga merasa kasihan padanya. Setelah mereka bersama ia harus menanggung banyak hal. Ia ingin melihat Ye Shilan bahagia setiap hari, jadi ia memberinya kalung yang mereka coba di toko perhiasan terakhir kali. Ye Shilan sangat senang melihatnya dan ingin dekan Lu memasangkannya sendiri, tetapi ia masih memberitahu dekan Lu, hadiah yang kamu berikan pasti jangan melebihi kemampuan belanjaku. Mendengar kalimat ini Lu Zhaoxi semakin kasihan. Ia ingin semua orang di rumah sakit tahu, meskipun ia memiliki pacar seorang dekan, tetapi ia sama sekali tidak mengambil keuntungan. Tetapi ada orang yang sudah berprasangka, tidak memiliki niat baik, mengatakan ia licik dan menjilat. Setelah kembali dekan Lu semakin berpikir semakin aneh. Mengapa hubungan mereka menyebar begitu cepat? Pasti ada seseorang di belakang yang membuat masalah, pasti wakil dekan Gao yang melakukannya. Ia segera pergi ke konferensi promosi medis untuk melihat apa lagi yang akan dilakukan wakil dekan Gao selanjutnya. Dan seperti yang diharapkan, di bawah bimbingannya, dokter mulai bertanya, apa yang terjadi antara Anda dan dekan Lu di desa Taoyuan? Ia tidak ingin membuat Ye Shilan merasa canggung, jadi ia berinisiatif naik ke panggung untuk menjawab pertanyaan ini, menceritakan proses pertemuannya dengan Ye Shilan. Saya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, tidak pernah melupakannya. Dekan Lu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan tuduhan tak terlihat ini dari Ye Shilan, apalagi kenyataannya memang begitu. Namun ia tidak menyangka, dukungannya yang kuat terhadap Ye Shilan di konferensi promosi justru memberi wakil dekan Gao kesempatan untuk bertindak. Selanjutnya ia memposting artikel di forum lokal, menggosipkan tentang hubungan mereka, mengatakan Ye Shilan berpura-pura menjadi bunga teratai putih untuk merayu dekan. Dari atas sampai bawah semuanya licik. Di desa Taoyuan ia sudah membuat dekan tergila-gila dan juga memindahkannya kembali ke rumah sakit. Setelah kembali, dekan Huang tidak mengatur jadwal piket untuknya, tidak tahu metode apa yang ia gunakan, tetapi ia menjadi asisten pribadi dekan, menjelek-jelekkan dekan Huang banyak. Akhirnya dekan memecat dekan Huang. Ini sama sekali bukan kebenaran. Namun, judul seperti ini akan membuat orang mau menggulir ke bawah untuk melihatnya. Dekan Lu dengan cepat melihat artikel ini, orang yang menggantikannya, tetapi ia menolak. Setelah kembali ia ingin mencari wakil dekan Gao untuk membereskan masalah, tetapi dihentikan oleh asisten Lin. Ia tahu bahwa sekarang Ye Shilan adalah kelemahan dekan Lu, menggunakannya untuk menghadapinya terlalu mudah. Sekarang dekan Lu juga mengerti, selanjutnya wakil dekan Gao kemungkinan besar akan mengatakan bahwa ia memengaruhi reputasi rumah sakit, memecatnya, dan juga memengaruhi Ye Shilan. Seperti yang diduga dalam perjalanan pulang mengantar Ye Shilan, ia menerima telepon dari asisten Lin. Kelompok itu memutuskan untuk menangguhkan jadwal piket Ye Shilan. Dikatakan bahwa Direktur Lu sendiri yang membuat keputusan. Baik, saya mengerti. Pacarnya tiba-tiba harus melakukan perjalanan bisnis. Ia sedang mengemasi barang-barangnya, lalu ia menemukan benda ini di antara barang-barangnya. Ia segera menjelaskan, bukankah perjalanan bisnis perlu membawanya? Saat itu toko memiliki program promosi penjualan, beli 100 yuan akan diberikan sebagai hadiah. Ini tidak mengeluarkan uang. Benarkah? Tentu saja benar, biarkan aku menunjukkan struknya. Tetapi ia mengobrak-abrik tasnya dan tidak menemukan struknya. Ia juga kesal dan ingin mengeluh kepada mereka. Ye Shilan menyuruhnya untuk mengabaikannya saja, tidak peduli dibeli atau diberikan, toh cepat atau lambat kamu akan menggunakannya, dan juga membantunya membereskannya. Dekan Lu benar-benar menyesal. Mengapa ia memberikan ini? Tanpa diduga, begitu dekan Lu pergi, ayahnya datang mencarinya, memintanya untuk putus dengan putranya. Alasannya adalah wakil dekan Gao masih akan terus mengganggunya. Kemungkinan besar itu akan melibatkan keluarganya. Saya terpaksa memisahkan Anda dari masalah ini karena orang yang dia incar adalah Lu Zhaoxi. Anda hanya korban. Mungkin Lu Zhaoxi juga sudah memberitahu Anda tujuan menjadi dekan, terutama karena dekan Gao. Anda datang ke sini sebagai dekan, terutama untuk menyelesaikan beberapa masalah rumah sakit, yaitu wakil dekan Gao. Dia adalah karyawan lama perusahaan. Selama bertahun-tahun dia selalu menyalahgunakan jabatannya untuk mengambil uang pribadi, sangat sulit menemukan kelemahannya. Sepertinya ia juga menyadari sesuatu, jadi ia mengarahkan masalah ini ke hubungan kita, dan melibatkanmu. Ye Shilan sudah mengetahui alasannya. Selama masalahnya bisa diselesaikan, ia setuju untuk putus dengan dekan Lu, tetapi Direktur Lu mengatakan itu hanya putus pura-pura, hanya perlu membuat wakil dekan Gao percaya.
apalagi masalah putusnya mereka. Sama sekali tidak boleh memberitahu Lu Xiaoxi, saya khawatir ia tidak tahan. Saya juga sengaja mengatur agar ia pergi tugas. Ia setuju. Dengan rencana ini, keesokan harinya ia pergi ke tempat wakil dekan Gao, meminta untuk pergi ke desa Taoyuan untuk bantuan medis. Apakah dekan setuju? Kami sudah putus. Sudah putus? Meskipun di internet hanya rumor, dan dekan Lu terlalu jauh berbeda. Meskipun sekarang tidak putus, nanti juga akan ada konflik. Jadi lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Wakil dekan Gao perlu memikirkannya lagi. Ia akan menjawabnya nanti. Ia segera mencari dekan Lu untuk mencari tahu situasinya. Tetapi ia mengetahui bahwa dekan Lu sudah pergi tugas. Ye Shilan tiba-tiba melakukan ini, membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Lalu ia memanggil asisten Lin untuk mencari informasi. Asisten Lin menambahkan bahan bakar ke api, menunjukkan kesetiaan kepada wakil dekan Gao. Ia menurunkan pertahanannya, setuju untuk membiarkan Ye Shilan pergi ke desa Taoyuan untuk bantuan. Begitulah ia meninggalkan rumah sakit lagi, apalagi tanpa pamit. Rekan kerja di bagian anak-anak pun tidak tahu, hanya memberitahu Xiao Su. Awalnya ingin memberi kejutan kepada dekan, tetapi Xiao Su sudah memberitahu mereka, membuat kedua orang tua itu sangat gembira. Setelah sampai di desa Taoyuan, ia menceritakan tentang putusnya dengan dekan kepada Xiao Su. Xiao Su segera mengirim pesan kepada Dr. Zheng, sehingga seluruh rumah sakit tahu bahwa mereka berdua sudah putus. Setelah beberapa hari di desa Taoyuan, setiap hari ia datang ke klinik, sibuk di mana-mana. Ia hidup dengan sangat nyaman. Suatu hari Lu Xiaoxi tiba-tiba mengirim pesan kepadanya, ingin melakukan panggilan video dengannya, mengeluh bahwa sudah beberapa hari ia tidak berinisiatif menghubungi. Bukankah aku takut mengganggumu bekerja? Kalau begitu, besok kau akan menjemputku? Ternyata besok ia akan pulang dari perjalanan bisnis. Ia belum tahu Ye Shilan sekarang ada di desa Taoyuan. Ye Shilan hanya bisa mengatakan besok tidak punya waktu, menyuruh asisten Lin untuk menjemput. Setelah menutup telepon, ia mulai berdoa, berharap besok asisten Lin bisa menjelaskan dengan jelas. Ia menjemput dekan, dan juga segera melaporkan kejadian beberapa hari ini kepadanya. Ia sangat marah setelah mendengarnya. Sekarang Ye Shilan ada di desa Taoyuan, semua orang di rumah sakit tahu. Aku dan dia sudah putus, tapi aku tidak tahu apa-apa. Kalian benar-benar hebat. Saat itu ia ingin menelepon Ye Shilan, akhirnya ia ragu-ragu. Di sisi lain Ye Shilan sangat gelisah. Ia terus menunggu teleponnya, tetapi hanya menerima pesan dari asisten Lin. Dekan sudah tiba di rumah. Dekan Lu sangat senang, tetapi setelah mengangkat telepon ia langsung mengubah nada suaranya. Ekspresinya sangat marah. Kita putus itu palsu, kan? Sekarang semua orang tahu kita putus. Dan aku masih bodoh mengira aku punya pacar. Aku punya kok, kamu pacarku. Ia malah mengatakan sekarang ia tidak percaya padanya lagi. Ketika berbohong bahkan tidak berkedip. Tapi itu ayahmu. Aku juga tidak enak menolak. Dekan Lu mengatakan ayahnya memilih buah kesemek yang lembek untuk diremas. Aku minta maaf. Aku salah, karena Direktur Lu datang, mengganggu panggilan mereka, tetapi masalahnya belum selesai. Ye Shilan tidak bisa tidur. Malam harinya ia meneleponnya lagi, ia terus berakting. Awalnya ingin turun dari pesawat dan bertemu pacarnya, ternyata malah ditikam sampai ke hati. Pulang ke rumah dan mendapati pacarnya tidak hanya putus dengannya, bahkan pekerjaannya pun hilang. Sekarang saya diskors, mengapa? Kamu tidak tahu? Saya tidak tahu. Pria yang pergi tugas selama sebulan kembali, menempuh ribuan kilometer untuk mencari pacarnya, tidak menyangka ia mengucapkan kalimat yang mengejutkan. Apakah kamu membawa barang di laci nakas? Barang di laci nakas? Mendengar apa yang dikatakan pacarnya, ia baru ingat sebelum pergi tugas, Ye Shilan pernah mengatakan ia meninggalkannya di laci nakas. Saya tidak membawanya, saya tidak percaya, saya benar-benar tidak membawanya. Awalnya ia senang pergi tugas. Pulang dan baru tahu pacarnya sudah putus dengannya. Apalagi itu ide ayahnya. Ia segera pergi mencari ayahnya. Apakah ayah tidak ingin aku berkencan dengan Ye Shilan? Sebenarnya ide putus palsu itu, ibumu yang memikirkannya. Ia tahu kamu sungguh-sungguh menyukai Xiao Ye. Sedikit gelombang ini masih bisa ditahan. Tetapi dari kejadian ini Lu Xiaoxi juga berpikir lagi. Apakah ia terlalu proaktif? Jadi ketika Ye Shilan menelepon di malam hari, ia ingin menggodanya. Aku dikhianati orang. Kamu malah bodoh menghitung uang untuk mereka. Aku merasa sangat sedih. Aku minta maaf. Jika ayahmu ingin menggunakan kejadian ini untuk memisahkan kita, lalu bagaimana? Aku akan mendekatimu lagi. Kalau begitu coba saja. Tidak perlu begitu, kan? Ia langsung berkata bahwa orang dewasa harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Ye Shilan mempertimbangkan setengah hari lalu setuju. Ide yang berhasil membuatnya sangat gembira. Selanjutnya tinggal menunggu bagaimana Ye Shilan akan mengejarnya kembali. Tetapi ia tidak punya pengalaman dalam hal ini, hanya bisa meminta teman baiknya untuk memikirkan rencana untuknya. Teman baiknya menyuruhnya menggunakan cara yang
yang paling klasik, yaitu bersikap tak tahu malu dan terus menempel. Jadi setiap hari, selain melaporkan jadwal dan memberinya 3 kali makan, ia selalu memberinya bunga. Orang ini sekarang sangat senang, akhirnya bisa merasakan perasaan dikejar, tetapi baginya itu masih belum cukup, ia masih harus terus berjuang. Pria tampan ini tidak mudah dikejar. Kamu harus berusaha lebih keras. Kalau begitu tunjukkan jalan untukku. Jalan itu kamu buat sendiri. Semangat ya. Jadi keesokan harinya setelah merawat Xiao Su, Ye Shilan meminta izin cuti kepada dekan, ingin pulang sebentar, harus mendapatkan maaf darinya. Di sisi lain Lu Zhaoxi juga bersiap untuk menyerahkan pekerjaan. Masalah wakil dekan Gao terbongkar. Ia dibawa oleh polisi, wakil dekan Su mengambil alih pekerjaannya, menjadi dekan resmi karena Lu Zhaoxi masih memiliki pekerjaan penting yang harus dilakukan. Ia harus menyelesaikan masalah fitnah terhadap Ye Shilan terlebih dahulu. Opini publik segera berubah arah. Saya sudah bilang hal semacam ini tidak bisa dipercaya. Ternyata ia dijebak oleh orang jahat. Sekarang sudah terbukti untuk Ye Shilan. Langkah selanjutnya adalah pergi ke desa Taoyuan untuk mencari istrinya, mengiriminya foto memancing di tepi danau. Ia sangat senang dan berlari meminta cuti kepada dekan, lalu kembali dan mandi sebentar. Setelah itu ia memilih pakaian yang bagus, lalu ia duduk di atas sepeda, tidak sabar untuk pergi mencari Lu Zhaoxi. Saat ini suasana hatinya sebaik pemandangan di sepanjang jalan. Bagaimanapun mereka sudah 1 bulan tidak bertemu, ia hanya ingin berlari langsung ke hadapan Lu Zhaoxi. Ia berjalan diam-diam ke arahnya, ingin memberinya kejutan. Jangan diam-diam lagi, aku sudah mendengarnya. Tidak disangka ia ditemukan lebih dulu. Melihatnya muncul, Lu Zhaoxi masih tidak menerimanya. Ye Shilan tidak bisa menahan diri lagi, ia menggantungkan seluruh tubuhnya pada Lu Zhaoxi. Tunggu, jangan harap bisa menutupi mataku dan lolos begitu saja. Tidak disangka ia sudah begitu proaktif. Tetapi Lu Zhaoxi masih tidak memaafkannya. Sepertinya ia belum cukup berusaha, harus lebih proaktif lagi. Sebenarnya dari awal sampai akhir Lu Zhaoxi tidak pernah marah, ia hanya ingin menambahkan sedikit bumbu dalam kisah cinta mereka. Setelah kembali ke desa Taoyuan, Ye Shilan memasak ayam. Untuknya lagi, wakil dekan menggoda. Daging ayam seharga 300 yuan punyamu. Apakah lu sudah membayarmu? Kekasih yang terpisah selama sebulan akhirnya bertemu. Pacarnya memintanya untuk menginap malam ini. Bukankah kamu tidak membawa barang itu? Ada di ruang obat sebelah. Sudah saya ambil. Apakah saya mengintip? Tentu saja tidak. Saya membelinya dari wakil dekan. Saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Ia berbalik dan menarik gorden. Saya tidak bisa membiarkan wakil dekan berpikir saya bermasalah, apalagi membuatmu kecewa. Sebelum itu Lu Zhaoxi sudah mengatakan, ia akan tinggal di desa Taoyuan untuk sementara waktu, dan juga ingin tidur di kamar Ye Shilan. Membiarkannya tidur di tempat dekan, tetapi sekarang mereka sudah tahu hubungan mereka. Jika masih membagi kamar tidur, pasti akan berpikir ia bermasalah. Lu Zhaoxi juga terburu-buru ingin membuktikan dirinya. Tidak bisa membiarkan semua orang berpikir ia tidak berguna. Jadi ia terburu-buru seperti itu. Dia bangun pagi-pagi untuk membuat kopi untuk Ye Shilan. Saat sarapan, wakil dekan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Daging ayam 300 yuan MU, apakah lu sudah membayarmu? Tidak kurang 1 sen pun. Melihat hubungan mereka begitu baik, dekan menyarankan agar Lu Zhaoxi tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya ia sudah memiliki niat ini sejak lama, ingin tinggal di sini sebagai asisten Ye Shilan selama beberapa hari, memberinya pengalaman menjadi atasan selama beberapa hari. Ide ini sangat bagus, tapi hanya makan dan penginapan. Tidak ada gaji. Lu Zhaoxi tidak peduli dengan hal-hal ini. Sore harinya mereka berencana naik sepeda jalan-jalan. Tidak disangka Lu Zhaoxi sudah sebesar ini, tetapi tidak tahu cara naik sepeda. Ye Shilan bahkan harus mendorong sepeda di belakangnya, tetapi ia merasa kasihan pada istrinya, takut ia lelah, jadi ia ingin mencoba mengendarainya sendiri. Awalnya terlihat baik-baik saja, tetapi segera setelah itu, baik dirinya maupun sepedanya jatuh ke kebun sayur orang lain, membuat Ye Shilan sangat khawatir. Awalnya sikap Nyonya Wang tidak terlalu baik. Setelah mengetahui ia adalah pacar Dr. Ye, ia langsung mengubah sikapnya. Karena Ye Shilan pernah mengajar anaknya, ketika Lu Zhaoxi sedang menggosok sepatu, ia merasa hubungan Ye Shilan dengan penduduk desa di sini sangat baik. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk terus berkencan romantis dengan bersepeda. Pada saat yang sama hubungan Dai Dai dan asisten Lin juga berkembang. Dai Dai ingin membuka kedai kopi, asisten Lin segera mencari lokasi yang cocok untuknya. Dai Dai tidak bisa menahan perasaannya lagi, lalu mengucapkan 3 kata aku menyukaimu, aku juga menyukaimu. Kedua orang yang saling mencintai itu pun bersama. Lu Zhaoxi dan Ye Shilan pergi ke sebuah taman bunga, mereka berdua bermain dan bercanda di sana, lalu berpelukan erat dengan mesra. Di tempat yang penuh dengan makna puitis ini, Lu Zhaoxi melamar Ye Shilan, mengeluarkan cincin yang sudah disiapkan sebelumnya. Ye Shilan, aku tidak ingin menjadi pacarmu lagi, aku ingin menjadi tunanganmu, bolehkah? Boleh. Setelah berkata begitu ia mengulurkan tangannya. Lu Zhaoxi dengan perlahan memakaikan cincin itu padanya. Perasaan yang datang dari dua belah pihak memang indah. Akhirnya mereka berdua bersama.
Baiklah, cerita sampai di sini saja. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga penonton di depan layar juga berbahagia, berlimpah, menemukan orang yang tepat dan hidup bahagia selamanya.